Bab 1081. Di mana adikku? Begitu mereka berempat muncul, mereka langsung terbang ke empat penjuru dan sekaligus mengeluarkan sebuah kotak logam berwarna abu-abu dan meletakkannya di lantai. Kemudian, bersamaan dengan itu, mereka memukul kotak itu dengan telapak tangan, dan medan gaya kemasan langsung menyelimuti ruang kelas. Lain kali sebelum kalian bertarung, ingat untuk memberitahu kami dulu. Fergus memandangi meja dan kursi di sekitarnya yang hancur dalam pertempuran dan merasakan sakit di hatinya. Ia berkata, kalian tahukah kalau kalian bertarung seperti ini, banyak barang publik yang akan hancur. Salah satu dari ketiga lelaki tua itu berkata, benar. Kami tidak akan ikut campur dalam pertikaian antar keluarga kalian, satu-satunya yang akan kami lakukan adalah mencegah siapapun mati. Orang kedua berkata dengan nada sedih, kalian sebenarnya tidak meminta kami datang dan menonton pertunjukan sebagus ini. Siapapun yang kalah nanti akan dipotong penisnya, dan pemenangnya harus memakai beban dan berlari 30 putaran di stadion. Yang ketiga mengangguk dan berkata, ya, ini ide bagus. Saya setuju. Hong Dali menatap dengan bingung dan dengan rasa ingin tahu bertanya kepada Fergus, Kakek Din, kalian di sini untuk menonton pertunjukan. Tentu saja. Fergus tertawa dan berkata dengan sangat ramah, sudah biasa bagi siswa di Divine College kami untuk saling bertarung. Karena itu, biasanya, jika ada pertempuran besar, kami akan datang dan menonton. Selama aku ada di sini, tidak masalah asalkan tidak ada yang mati. Karena itu, seharusnya kau menyuruhku datang dan menonton pertunjukan yang begitu menarik. Yap, kalian bisa lanjutkan sekarang, jangan pedulikan kami yang sedikit ini. Apa-apaan ini, baru kali ini lihat dekan seperti itu. Hong Dali menelan ludahnya, lalu lelaki tua pertama melanjutkan, ya, batu jiwa api hitam, cincin klon dari dimensi sihir, gelang asura dari dimensi iblis, ditambah Vajra Yin yang 2 bagian. Bei Yuanxing, kau benar-benar telah menggunakan banyak sumber daya untuk pertarungan ini. Yang kedua menatap Hong Dali dan berkata, transformasi Star Knight plus cincin pemberdayaannya, lumayan juga. Soal senjata ini, dari mana kamu mendapatkannya? Kekuatan elemen dalam senjata ini sangat kuat. Coba kulihat, logam, cahaya, racun, batu, es, hehehe, lumayan juga. Bagus sekali, sangat bagus. Orang tua ketiga menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi sayangnya, jika hanya itu yang kau miliki, kau mungkin bukan tandingan Bei Yuanxing. Baiklah, jadi komentatornya sudah muncul, begitu. Hehe, karena kamu sudah menunjukkan kartu trufmu, tentu saja aku tidak bisa lebih buruk darimu, kan? Hong Dali membawa palu godam di bahunya, menyeringai dan berkata, gigi kedua. Gear kedua. Transformasi Star Knight ditambah gear kedua sistem, inilah kartu truf terbesar Hong Dali. Gear kedua Hong Dali bisa digunakan dengan transformasi Star Knight, tetapi tidak dengan empowerment bracelet. Namun, meskipun begitu, 60 kali lipat peningkatan kekuatan transformasi Star Knight sudah sangat mengerikan. Sebenarnya, di bintang Shenlong ini, karena medan gaya kompresi atribut orang-orang tidak akan terlalu besar. Namun, bahkan dengan medan gaya kompresi atribut, setelah menggunakan gigi kedua, atribut Hong Dali justru melonjak hingga 8.000. Totalnya meningkat 10 kali lipat. Lumayan. Pria tua pertama menatap Hong Dali dan mengangguk kaget. Peningkatan kekuatannya sungguh mengesankan. Orang tua kedua berkata, karena dia berani bertarung dengan Bei Yuanxing, dia tentu saja memiliki beberapa kemampuan. Yang ketiga menyentuh jenggotnya dan berkata, ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Lalu, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melanjutkan, tapi second gear-nya ini. Dia berhenti di sana dan hanya membenamkan dirinya dalam pikirannya sendiri. Sekarang Hong Dali telah menggunakan kekuatan terbesarnya, mereka melanjutkan pertarungan. Di samping, Din Fergus mulai mengomentari. Hong Dali membawa palu godamnya dan memulai pertarungan. Ketiga Bei Yuanxing menggunakan Vajra Yin yang 2 bagian dan menerima pukulan dengan berputar seperti gasing, lalu langsung tertendang, aduh, perbedaan atributnya sungguh sulit diatasi, salah satu klon terpental. Klon kedua jatuh ke lantai sambil berputar 360 derajat, tidak terlihat terlalu sakit. Kemudian Hong Dali membalas dengan hantaman yang sangat dahsyat. Bei Yuanxing mencoba serangan diam-diam dengan mencoba berputar dengan kakinya dan berdiri, tetapi Hong Dali terus menghantam seolah-olah sedang menghancurkan bangunan. Ketiga Bei Yuanxing menghindar dengan cukup berirama, tetapi bidikan Hong Dali kurang akurat. Bei Yuanxing menggunakan Vajra gandanya dan menangkis palu godam. Tangkisan yang bagus. Ah, Hong Dali terus menghantam. Mengesankan. Bei Yuanxing yang berhadapan dengan Hong Dali berguling tak berdaya ke samping dan berdiri. Palu godam Hong Dali bagaikan hujan di tengah hujan badai, menghantam tanpa henti, menghantam hingga 2 Bei Yuanxing lainnya tak mampu mendekatinya. Sebuah combo smash 4 pukulan yang indah, diikuti oleh Bei Yuanxing yang menghindari 3 pukulan di kaki bagian bawah dan kemudian salto.
Bei Yuanxing telah menunjukkan betapa lincah dan gesitnya dia. 1 lawan 3 di bawah, pertarungan mereka semakin sengit. 4 tubuh, 10 kepala, 20 lengan, berputar-putar seperti kincir angin. Hong Dali mengerahkan seluruh tenaganya dan melemparkan Bei Yuanxing ke atas kepalanya dengan palu godam, lalu diikuti dengan tendangan. Aduh, Bei Yuanxing terpental lagi. Para siswa yang menonton juga bertepuk tangan keras. Lepaskan pertarungan singkat tadi, keunggulan jangkauan palu godam sangat jelas. Bei Yuanxing terus berputar dan berputar, dia berhasil menghindari semua serangan Hong Dali. Dia memang jenius nomor 1 di keluarga Bei. Namun, ada celah di bagian tengah tubuhnya dan Hong Dali langsung melihatnya. Bei Yuanxing tertegun dan mencoba menghindari serangan Hong Dali. Aduh, Bei Yuanxing sekali saja dihantam tepat di kepala oleh Hong Dali, kepalanya meledak. Ini palsu. Pada saat ini, Bei Yuanxing mengubah sudut untuk melakukan serangan balik, menyerang dengan vajranya, tetapi sayangnya, serangan itu tidak mengenai sasaran dan malah menjatuhkan dirinya sendiri ke palu godam. Hong Dali melihat kesempatan itu dan langsung menghancurkan jantung Bei Yuanxing, dan yang ini menghilang, itu sebenarnya tipuan lagi. Sampai saat ini, mereka berdua telah bertukar lebih dari 100 pukulan. Hong Dali seperti dirasuki palu godam, mengayunkan palu godamnya seperti tongkat dan memukul kaki Bei Yuanxing. Bei Yuanxing tak mampu menahan pukulan itu dan berlutut. Ia mencoba berdiri, tetapi tanpa sengaja membiarkan Hong Dali menghantamnya di antara kedua kakinya. Aduh, tubuh bagian bawah Bei Yuanxing, mulai dari penisnya, hancur berkeping-keping, lalu seluruh tubuh bagian bawahnya lenyap. Ini terlalu sakit, terlalu mengerikan. Hei, Novilia, ambilkan aku segelas air dulu. Yang lainnya. Saat kata-kata Vergos berakhir, Hong Dali telah meraih kemenangan. Menghadapi Bei Yuanxing yang telah menggunakan semua kartu trufnya, Hong Dali benar-benar menang. Tentu saja, meskipun pertarungan antara Hong Dali dan Bei Yuanxing ini memang menarik, penampilan Din Vergos juga sangat memukau. Mulut orang ini benar-benar terlalu cepat dan halus. Atribut Hong Dali semuanya berada pada statistik 8000, seberapa cepat kecepatannya. Namun siapa sangka mulut Vergos ternyata mampu mengimbangi kecepatan pertarungan mereka. Ngomong-ngomong, dia memang dekan yang akan menonton acara apapun yang ada, atau membuat acara untuk ditonton jika tidak ada. Dari betapa tidak terkejutnya mahasiswa lain, orang tua ini pasti sudah melakukan ini berkali-kali. Saat ini, Bei Yuanxing hanya memiliki separuh nyawa. Seluruh tubuh bagian bawahnya telah lenyap, hanya tersisa separuh tubuh bagian atasnya. Ekspresi wajahnya juga sangat menarik. Yap, karena pertarungannya sudah selesai, mari kita selesaikan masalah ini. Setelah menerima gelas air dari Novilia, ia menyesapnya lalu meletakkannya. Kemudian, ia berjalan mendekati Bei Yuanxing. Vergos mengangkat tangannya dan cahaya hijau lembut menyelimuti seluruh tubuh Bei Yuanxing. Cahaya hijau perlahan menyembuhkan luka-lukanya, dan darah di udara mengalir deras menuju tubuh Bei Yuanxing. Tubuh bagian bawahnya perlahan mulai terbentuk dan akhirnya pulih kembali ke bentuk normalnya. Namun setelah tubuh Bei Yuanxing pulih, ia sempat linglung sejenak, lalu berseru ketakutan, Din Vergos, di mana adikku? Kemana perginya adikku? Semua orang membuka mulutnya lebar-lebar. Dekan memulihkan luka Bei Yuanxing tetapi mengambil adik laki-lakinya. Ini hukuman untukmu karena memukul mentor. Vergos menjawab dengan tenang, karena itu, aku membawa adikmu pergi agar kau bisa merenungkan kesalahanmu. Tapi jangan khawatir, aku akan mengembalikannya 3 hari kemudian. Tapi, selama 3 hari ini, kalau kau mau ke toilet, kurasa kau hanya boleh jongkok. Orang-orang di pihak Hong Dali semuanya membuka mulut lebar-lebar karena terkejut pada awalnya, lalu tertawa terbahak-bahak. Bro hahaha. Orang ini harus jongkok dan buang air kecil beberapa hari lagi. Hahaha. Adiknya sudah tiada, kasihan sekali. Begitu ya. Hahaha, ini benar-benar menarik. Kurasa mulai sekarang, dia harus mengganti namanya menjadi skuad NP Bei Yuanxing. Ini, lelucon dekan benar-benar. Astaga, tapi ini juga cukup bagus. Ini akan mencegah Bei Yuanxing punya ide tentang kita sekarang. Astaga, Bei tua. Hong Dali menyeringai dan menatap Bei Yuanxing yang wajahnya berubah warna antara merah dan putih, membawa palu godam di bahunya dan berkata, kurasa kau takkan bisa mengalahkanku untuk saat ini. Hehe, bagaimana kalau aku menghajarmu setiap hari mulai sekarang? Aku ingat itu rencanamu tadi. Sayang sekali kalau aku tak mengikuti saran bagus seperti itu, kan? Setelah dia mengatakan ini, semua orang tertawa lagi. Sungguh memuaskan. Beginilah seharusnya mereka memperlakukan Bei Yuanxing karena orang ini sungguh menjijikkan. Ini disebut memperlakukan iblis dengan memanfaatkan iblis lain. Ketika Hong Dali ingin menjadi jahat, dia akan benar-benar melakukannya habis-habisan. Hong Dali, aku mengaku kalah kali ini. Tunggu saja. Bei Yuanxing menggertakkan giginya dan wajahnya memucat,
lalu akhirnya, dia berbalik dan pergi. Dia sangat mendominasi saat datang, tetapi sangat menyedihkan saat pergi. Hal ini menciptakan perbandingan yang sangat kentara, dan pemandangannya sungguh sangat lucu untuk dilihat. Din, keluh kesah Novilia akhirnya tersampaikan. Ia terisak, menghampiri Vergos, dan berkata dengan nada sedih, terima kasih telah membantuku membalas dendam. Bei Yuanxing, dia. Hehe, kamu kan mentor sekolah kita, wajar kalau kamu punya harga diri sebagai mentor. Vergos menepuk kepala Novilia pelan dan berkata, kerjakan saja tugasmu dengan baik, jangan berpikiran negatif. Hidup ini tetap indah. Ya, bahkan, protagonis kali ini adalah Hong Dali. Kurasa mungkin kamu harus lebih berterima kasih padanya daripada aku. Tuan Muda Dali. Novilia menghampiri Hong Dali dan merasa sedikit malu. Lalu, ia tersenyum dan berkata, terima kasih. Bab 1082. Yang terpilih. Novilia memang cantik sejak awal. Setelah menangis dan tiba-tiba tersenyum, ia tampak semakin cantik. Meskipun tidak sebanding dengan Tang Muxin dan Lin Yanwei, ia tetaplah cantik. Seketika nafas para siswa di sekitar menjadi cepat. Ah, itu yang harus kulakukan. Hong Dali tersipu dan menggaruk kepalanya, lalu tersenyum dan berkata, itu baru saja dalam perjalanan, hehe. Di sampingnya, Tang Muxin mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, sudah berakhir, dia sudah jatuh setidaknya 30%. Aku khawatir lebih dari itu. Lin Yanwei tersenyum dan memeluk Tang Muxin. Karisma Tuan Muda tidak rendah. Baiklah, kalian semua boleh bubar sekarang. Vergos melambaikan tangannya dan para siswa langsung bubar dan kembali ke kelas masing-masing. Vergos dan ketiga lelaki tua itu melihat ke sekeliling kelas dan berkata, ya. Semuanya, istirahatlah untuk sisa hari ini. Minta seseorang untuk membereskan tempat ini. Hong Dali, ikut aku sebentar. Ah, aku. Hong Dali menunjuk hidungnya dan bertanya, apakah ini hukuman? Sedikit. Vergos tersenyum dan berkata, kau harus mengganti barang-barang yang rusak itu. Tapi aku ingat kau suka menghambur-hamburkan uang, mungkin ini yang kau inginkan. Hehe, kamu memang yang terbaik, Din. Hong Dali buru-buru berubah kembali ke dirinya yang normal, tertawa, dan berjalan menghampiri Vergos. Memberi kompensasi dan hal-hal semacam itu adalah hal yang paling aku sukai. Salut buat anak yang hilang. Kalau aku nggak kasih kompensasi ke sekolah, gimana aku bisa dapat poin atribut? Karena urusan di sini sudah beres, Hong Dali mengikuti dekan dan ketiga lelaki tua lainnya ke kantor dekan. Setelah mereka masuk, dekan mengunci pintu, mengerutkan kening, dan berpikir sejenak. Lalu, ia berkata, Dali, silakan duduk dulu. Oke. Hong Dali tidak tahu apa yang mereka inginkan darinya dan merasa sedikit gelisah. Ia duduk dan menunggu dekan berbicara. Ya, lebih baik kau yang mengatakannya. Vergos menatap tetua ketiga. Ya, biar ku katakan. Tetua ketiga Arnold berjanggut putih panjang dan mengenakan topi matahari, tampak agak aneh. Namun, apa yang ia katakan selanjutnya membuat Hong Dali sangat terkejut. Gigi kedua milikmu ini, bagaimana bisa ada? Apa-apaan, orang tua ini benar-benar bisa tahu kalau ada yang aneh dengan second gear. Kepala Hong Dali terasa mati rasa. Namun di saat-saat genting seperti ini, ia tetap tenang. Ia langsung tersenyum dan menggaruk kepalanya, lalu berkata, haha, itu tidak punya asal-usul atau semacamnya, itu hanya kemampuan yang kuciptakan untuk kekuatan yang meledak-ledak. Hehe, lalu bagaimana dengan palu godam itu? Arnold menatap palu godam es Venom batu cahaya dan berkata, tidak mudah menciptakan makhluk ini, kan? Berdasarkan lingkungan saat itu, kau mungkin mengendalikan 5 elemen dan menciptakannya saat itu juga. Orang tua ini tahu segalanya, mengesankan. Yap, ini memang benar. Hong Dali tahu dia tidak bisa menyembunyikannya dan mengangguk. Aku membuatnya begitu saja. Pada saat ini, meskipun Hong Dali tampak sangat normal di luar, dia merasa sangat aneh di dalam. Menurut orang-orang tua ini, mereka jelas pernah berinteraksi dengan sistem sebelumnya. Atau memahaminya. Tapi ini seharusnya mustahil, kan? Apakah mereka tahu tentang sistem? Yap, Dali. Saat itu, Dekan Vergos berkata, eliksir apapun yang kau makan, tidak akan berpengaruh pada tubuhmu, kan? Lagi pula, kau bilang pekerjaanmu adalah menjadi anak yang hilang. Saat itu, aku sudah merasa kau mungkin orang yang kuharapkan, tapi aku belum yakin. Setelah melihat pertarunganmu dan Bei Yuanxing, aku akhirnya yakin sekarang. Hong Dali akhirnya menjadi hikmat. Dia punya firasat samar bahwa dia mungkin akan mendengar berita yang sangat mengejutkan hari ini. Dan berita ini berkaitan dengan sistem dalam pikirannya. Yap, jangan kaget dulu, nak. Vergos tersenyum lembut, lalu berdiri. Ketiga temannya juga berdiri, dan mereka berempat berjalan mendekati Hong Dali, lalu berlutut dengan satu kaki. Din,
Kalian. Hong Dali tercengang dengan tindakan mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka berempat menatap mata Hong Dali dan berkata perlahan, Dekan Divine College, Fergus, Penatua Besar Walker, Penatua Kedua David, Penatua Ketiga Arnold, memberi salam kepada yang terpilih. Yang terpilih? Apa itu? Hong Dali tercengang. Dia adalah yang terpilih. Apa sebenarnya maksudnya ini? Setelah menyapa Hong Dali, mereka berempat kembali ke tempat duduk masing-masing dan Fergus akhirnya mulai menjelaskan. Di alam semesta yang luas ini, ada banyak astral seperti kita, begitu banyaknya sampai-sampai tak terhitung jumlahnya. Dan ini hanyalah satu dimensi. Di luar dimensi kita, masih banyak dimensi paralel, dan masing-masing memiliki kerajaan alam semesta tingkat astral yang tak terhitung jumlahnya. Alam semesta itu tak terbatas dan tak berujung. Dalam sejarah alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, generasi demi generasi makhluk perkasa telah muncul. Dan semua makhluk perkasa ini memiliki kekuatan tak terbatas dan tak berujung. Mereka dapat menciptakan dan juga menghancurkan alam semesta. Dan menurut sebagian kecil informasi yang kami peroleh, untuk makhluk-makhluk perkasa dimensi seperti itu, kami menyebut mereka sebagai penguasa dimensi. Apa-apaan ini? Master dimensi. Tempo macam apa ini? Itukah pencipta dunia yang legendaris? Hong Dali menatap dengan bingung. Dari apa yang dikatakan Dekan, dia terhubung dengan pencipta dunia. Level yang dihadapinya langsung terangkat hingga melampaui batas langit, bukan? Jangan kaget dulu, anakku, Fergus tersenyum. Master Dimensi menghabiskan sebagian besar waktunya dalam tidur. Dan untuk melindungi perkembangan normal alam semesta, setiap kali ia bangun, ia akan menyusun berbagai keahlian khusus dan menyebarkannya ke setiap sudut alam semesta, membiarkan mereka perlahan tumbuh dari tingkat planet terendah dan perlahan naik ke atas. Jika dalam prosesnya, sayangnya mereka mati, mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup kuat. Dan jelas, Dali, kau memang cukup kuat. Tapi jangan terlalu percaya diri atau bangga pada dirimu sendiri, masih banyak rintangan yang menanti di depanmu. Tampaknya pertunjukan utama akan segera dimulai. Seperti yang sudah diduga, apa yang dikatakan Fergus selanjutnya justru yang paling mengkhawatirkan. Saya baru saja menyebutkan bahwa Master Dimensi menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur. Setiap kali dia tidur, dia mungkin bisa tidur selama beberapa ribu atau lebih dari 10.000 tahun. Tentu saja, ini tidak penting. Yang terpenting adalah bahwa Master Dimensi tidak abadi. Mereka lebih seperti makhluk perkasa dari dimensi yang lebih tinggi, maha tahu dan maha kuasa. Dan ketika mereka akan memasuki tidur abadi, mereka akan mulai mencari penerus. Penerus Dimension Master disebut Sang Terpilih. Dan sangat jelas, tidak hanya ada satu Sang Terpilih. Artinya, kau harus bertarung melawan para terpilih yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan jalan mereka sampai akhir. Jika kau bisa melakukannya, kau akan menjadi Dimension Master berikutnya dan mampu mengendalikan waktu, ruang, segalanya. Ketika Fergus selesai mengatakan ini, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Mendengar itu, Hong Dali menatap dengan bingung. Sistem ini benar-benar dibuang oleh Master Dimensi. Akulah Sang Terpilih. Aku harus bertarung dengan para terpilih yang tak terhitung jumlahnya. Bunuh mereka semua dan jadilah Master Dimensi berikutnya. Apa-apaan, aku ini anak yang hilang. Anak yang hilang. Aku tidak mau melakukan hal-hal seperti ini. Aku hanya ingin hidup bahagia dan damai dengan segala kekhawatiran, menikahi istri-istriku, punya anak, dan menjalani sisa hidupku dengan bahagia selamanya. Apa hubungannya si terpilih denganku? Aku menolak. Aku tidak mau melakukan ini. Hong Dali menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, untuk apa aku melakukan hal yang begitu melelahkan? Apa gunanya menjadi Master Dimensi? Tidur setiap hari. Tidur selama ribuan tahun. Apa gunanya? Kalau aku tidak bisa hidup bahagia, apa bedanya dengan hanya menjadi orang mati? Sebenarnya apa yang dikatakan Hong Dali tidak salah. Bayangkan kalau dia benar-benar membunuh orang terpilih lainnya dan berdiri di puncak dan menjadi Master Dimensi, lalu apa selanjutnya? Tidur setiap hari selama ribuan tahun, lalu bangun dengan berhari-hari di mana ia tahu apa yang akan terjadi sebelumnya. Ini seperti membocorkan rahasia. Karena ia tahu segalanya dan tak ada lagi rahasia tentangnya di alam semesta, apa gunanya menjalani hidup seperti itu? Ini mirip dengan menonton detektif Conan, kasus pembunuhan baru saja muncul, tetapi seseorang sudah memberitahu mereka siapa pembunuhnya. Apa-apaan, pembaca pasti langsung melempar buku itu ke lantai, kan? Ini. Mendengar penolakan Hong Dali, mereka berempat tercengang. Hong Dali sebenarnya tidak mau menjadi Master Dimensi, dewa yang maha tahu dan maha kuasa. Otak orang ini terbuat dari apa? Jika hal baik seperti itu sampai ke kepala orang lain, orang itu pasti akan terbangun sambil tertawa, tapi Hong Dali ini ternyata tidak mau. Dali, apa kau tidak mau mempertimbangkannya dengan matang dulu? Fergus buru-buru berkata, lagi pula,
dia kan Master Dimensi, penguasa tertinggi di alam semesta ini. Kau mungkin. Aku menolak, aku hanya ingin menjadi anak yang hilang. Hong Dali mengerutkan bibirnya dengan jijik dan berkata, justru karena hidup kita penuh dengan ketidakpastian, ada keluarga dan teman di sekitar kita, itulah mengapa hidup bermakna. Jika kita maha tahu dan maha kuasa, mungkin terlihat sangat baik, tetapi sendirian, dan hidup hanya tinggal tidur dan bekerja, bahkan tanpa seorang pun untuk diajak bicara, lebih baik aku tidak menjadi orang seperti itu. Aku menolak, aku benar-benar menolak. Saat Hong Dali berbicara sampai titik ini, dia menghilangkan energi unsur dalam palu godam menjadi angin dan berjalan keluar ruangan, menutup pintu dan pergi dengan anggun. Setelah Hong Dali pergi, keempat lelaki tua itu benar-benar bingung harus berbuat apa. Mereka saling berpandangan, semuanya masih tak mampu bereaksi. Lagi pula, Hong Dali adalah sang terpilih. Itulah yang diatur oleh penguasa dimensi di alam semesta ini. Namun, dengan kondisi sebaik itu, pada akhirnya, ia bahkan tidak ingin menjadi makhluk tertinggi di seluruh alam semesta. Hal seperti itu membuat mereka agak sulit menerima kenyataan. Tentu saja, bukan hanya itu. Yang benar-benar membuat mereka depresi adalah hal lain, seperti yang baru saja disebutkan, sang terpilih bukan hanya satu, melainkan tak terhitung jumlahnya. Bab 1083. Peningkatan sistem, mode kenikmatan. Ini sulit. Vergos menggosok pelipisnya dengan ganas. Sang terpilih. Sang terpilih akhirnya muncul di astral Senglong kita. Namun, dia anak yang hilang tanpa ambisi sama sekali. Agak sulit diterima. Benar. Tetua tua mengangguk dan berkata, awalnya, kita tidak perlu khawatir meskipun dia tidak ingin mendaki. Namun, hanya tinggal 1 minggu lagi sebelum orang-orang dari sisi itu datang berkunjung. Aku tahu ada yang terpilih lain di sisi sana. Jika Hong Dali ditemukan olehnya saat itu, dia tidak akan sebanding dengannya dalam kondisinya saat ini. Benar. Tetua kedua setuju dan melanjutkan, para terpilih selalu bertarung saat mereka bertemu. Selain itu, karena mereka semua memiliki kemampuan unik yang diberikan oleh Master Dimensi, mereka akan menyadari keberadaan satu sama lain begitu berada dalam jarak tertentu. Maka tidak akan ada yang bisa disembunyikan. Kita tidak tahu ini sebelumnya, tetapi jika Hong Dali benar-benar dibunuh oleh para terpilih pihak itu akan jadi masalah besar. Tetua ketiga mengangguk dan berkata, para terpilih berbeda dari kita manusia biasa. Kemampuan kita semua bisa dilacak, entah itu bakat, item, atau pertemuan liar lainnya, semuanya selalu berasal dari suatu tempat. Berbeda dengan para terpilih. Misalnya, kemampuan seperti second gear milik Hong Dali. Kebanyakan para terpilih akan memiliki kemampuan serupa. Dali tidak punya keunggulan dibandingkan mereka. Persaingan di antara orang-orang terpilih untuk posisi Master Dimensi sangatlah ketat. Segalanya masih baik-baik saja di sini, karena bagaimanapun juga, ini adalah wilayah mereka. Namun, pertempuran para terpilih yang hanya terjadi sekali setiap 10.000 tahun adalah ajang dan medan pertempuran yang sesungguhnya. Para terpilih dari 1000 astral akan dikirim ke sana untuk bertarung sampai orang terakhir yang tersisa. Para penyintas dari babak pertama akan beristirahat dan memulihkan diri selama 10 tahun sebelum melawan yang lain lagi. Saat itu, tidak peduli betapa beruntungnya Hong Dali, jika dia tetap tidak berlatih untuk memperkuat dirinya, dia mungkin akan mengalami akhir yang tragis. Dali jelas terkejut dengan berita itu. Sepertinya ini bukan waktu yang tepat untuk menumpuk semua informasi ini padanya sekarang, karena itu hanya akan menambah tekanan yang ia rasakan. Mari kita pikirkan cara untuk mengirimnya pergi sementara dalam beberapa hari ke depan. Vergos menyentuh dagunya dan memutuskan. Paling tidak, dia tidak bisa bertemu kelompok orang itu minggu depan. Mengenai kompetisi pertarungan astral 6 bulan lagi, saya yakin Dali sudah memikirkannya saat itu. Hanya itu jalannya. Ketiga tetua saling berpandangan dan mengangguk bersamaan. Din, kami hanya bisa mengandalkanmu untuk meyakinkan Hong Dali. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Vergos mengangguk. Di pihak Hong Dali, dia merasa sedikit bingung saat berjalan masuk ke Divine College. Aku baik-baik saja dengan sistemku sendiri. Lagi pula, aku sudah terbiasa. Namun, tiba-tiba aku menjadi apa, si terpilih. Sepertinya aku harus bertarung dengan si terpilih lainnya, atau menghadapi kematianku. Mengapa? Sistemku adalah sistem anak hilang yang agung. Anak hilang. Apakah anak hilang perlu bertarung dengan orang lain di medan perang? Sistem saya memang cukup ajaib, tetapi tidak ada hubungan antara ini dan itu. Kau memberiku sistem Great Prodigal dan memintaku mempertaruhkan nyawaku. Itu tidak masuk akal. Sistem itu juga tidak pernah memberiku peringatan. Sistemku bukan tipe pertarungan, oke. Sebenarnya tidak mengherankan Hong Dali merasa begitu tertekan. Seolah-olah semua orang diberi kevlar dan senapan mesin ringan untuk bertempur sementara Hong Dali hanya menerima jas dan dolar. Bertarung apa? Bagaimana cara bertarung?
Menggunakan uang dolar sebagai amunisiku. Tepat ketika Hong Dali merasa tertekan, ia tiba-tiba mendengar suara sistem. Situasinya berbeda kali ini. Sistem. Tuan rumah telah memperoleh informasi tentang sang terpilih. Sedang menganalisis status tuan rumah. Mohon tunggu. Ada apa ini? Mungkin sistem tahu aku akan bertarung dan memberiku beberapa kemampuan. Kemampuan peledak. Super Saiyan. Sistem Superman. Hulk. Tesseract. Transformer. Tak lama kemudian, Hong Dali menyadari bahwa ia terlalu banyak berpikir, terlalu banyak. Sistem, analisis status host selesai. Kondisi host saat ini. Kekuatan, 100, kelincahan, 100, refleks, 100, kesehatan, 100, kemampuan seksual, 100. Klasifikasi host berdasarkan atribut dasar. Personel non-tempur. Tidak cocok untuk yang terpilih. Sistem sedang memulai peningkatan. Harap tunggu. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Apa maksudnya? Aku tidak cocok untuk sang terpilih. Maksudmu aku hanya sampah yang menunggu kematian. Aku punya istri. Banyak sekali. Kau tidak bisa mempermainkanku seperti itu. Hong Dali mengalami depresi. Terlalu banyak informasi hari ini. Aku baru saja menjadi bagian dari keluarga kerajaan Shenglong. Lalu, dalam sekejap mata, aku telah menjadi yang terpilih. Sebentar lagi, aku harus mempertaruhkan nyawaku di medan perang. Hong Dali tidak takut melawan orang biasa. Lagi pula, ia kini memiliki banyak jurus pamungkas penyelamat nyawa untuk melawan prajurit biasa manapun. Namun, para terpilih berbeda, pada dasarnya, semua terpilih memiliki sistem mereka sendiri. Bagaimana Anda bisa tahu seperti apa sistem mereka? Sistem seni bela diri biasa yang menyediakan manual pelatihan masih bagus. Bagaimana jika ada sistem garis keturunan yang lebih kuat yang memungkinkan host berubah menjadi Superman? Bagaimana jika mereka memungkinkan host menjadi Super Saiyan? Bagaimana dia akan melawan mereka? Hong Dali tidak berusaha membangun orang lain dan menjatuhkan dirinya sendiri. Tidak ada yang tahu sistem aneh macam apa yang diciptakan oleh Master Dimensi. Untungnya, sistem menyelesaikan pembaruannya dengan cepat. Begitu Hong Dali memahami apa yang dikatakan sistem kali ini, ia benar-benar terkejut. Awalnya ia mendengarkan suara sistem dengan tenang. Lalu, ia gembira. Akhirnya, ia melompat kegirangan. Wahahaha. Sepertinya keberuntunganku memang lumayan. Hahaha. Aku tak terkalahkan. Pantas saja Hong Dali begitu bahagia. Sistem memperlakukannya dengan sangat baik. Sistem, peningkatan sistem telah selesai. Karena kondisi host saat ini tidak memungkinkan untuk bertempur, cabang sampingan telah dibuka. Mode kerja keras, mode kesenangan. Mode kerja keras. Semua orang ingin menjadi lebih baik. Mode kerja keras akan memberi host akses ke lebih banyak atribut dan kemampuan tempur. Namun, setelah mode kerja keras dipilih, host harus menghadiri pertempuran para terpilih. Ini adalah pertempuran sampai mati. Pemenangnya akan menjadi Master Dimensi. Yang kalah akan mati. Mode kenikmatan. Karena misi-misi host yang telah diselesaikan sebelumnya merupakan misi peningkatan non-pertempuran, mode kenikmatan telah dibuka. Jika mode kenikmatan dipilih, host tidak akan terdeteksi oleh sistem orang terpilih lainnya kecuali host terlibat aktif dalam pertempuran. Mode kenikmatan akan memilih dimensi kenikmatan untuk host. Setelah host memasuki dimensi kenikmatan, semua kemampuan akan dihapus. Semua kemampuan tersebut akan dikonversi menjadi sejumlah besar uang tunai untuk kesenangan. Setelah host kembali ke dimensi saat ini, kemampuannya akan kembali. Tidak akan ada perubahan yang terjadi. Dua pilihan. Jika orang lain yang melakukannya, mereka mungkin akan terjebak dalam dilema. Mereka akan ragu antara terus memperkuat diri atau tetap bahagia menjadi anak yang hilang. Namun, Hong Dali sama sekali tidak punya masalah. Ia tidak punya ambisi. Ia hanya ingin hidup bahagia bersama istri, keluarga, dan teman-temannya. Adapun hal-hal seperti menjadi Master Dimensi, hal itu tidak ada nilainya bagi Hong Dali. Mode kenikmatan. Aku pilih mode kenikmatan. Hong Dali memilih mode kenikmatan tanpa ragu. Ini dia. Hehe, pertempuran kasar apa? Medan perang sang terpilih apa? Apa hubungannya semua itu denganku? Sistem, tuan rumah telah memilih mode kenikmatan. Memasuki fase penyesuaian. Harap tunggu. Penyesuaiannya dimulai begitu saja. Saya penasaran seperti apa penyesuaiannya nanti. Ngomong-ngomong, saya tidak takut, tidak akan jadi masalah. Sistem segera menyelesaikan penyesuaiannya. Hong Dali akhirnya tahu apa sebenarnya mode kenikmatan ini. Sistem. Penyesuaian mode kenikmatan telah selesai. Host harus menghabiskan 10 poin atribut untuk memanggil pintu dimensi. Setelah host masuk, ia hanya akan mempertahankan atribut dasarnya. Semua kemampuan lainnya akan hilang.
Tuan rumah akan menerima poin prestasi untuk semua misi sampingan yang diselesaikan di dimensi kenikmatan. Poin prestasi dapat dikonversi menjadi berbagai kemampuan dimensi ini. Waktu pendinginan untuk dimensi kenikmatan adalah 24 jam. Host hanya dapat tinggal di dimensi tersebut maksimal 24 jam dalam satu perjalanan. Jika host memilih untuk tidak kembali ke dimensi ini setelah 24 jam, pintu dimensi akan ditutup secara permanen dan host akan dilenyapkan. Dimensi kenikmatan adalah dimensi berteknologi rendah. Peralatan berteknologi tinggi dari dimensi ini tidak boleh dibawa ke dimensi kenikmatan. Jika tidak, host akan hancur. Tuan rumah dapat membawa maksimal 15 orang ke dimensi kenikmatan pada satu waktu. Catatan khusus. Orang-orang yang dibawa dapat mempertahankan sebagian dari kekuatan asli mereka. Namun, mereka hanya akan 30% lebih kuat daripada orang biasa. Selain itu, tidak ada barang teknologi, peralatan, dan senjata dari dimensi ini yang boleh dibawa masuk. Jangan memengaruhi kebijakan apapun di dimensi kenikmatan. Jika tidak, host akan dihapus. Tak lama kemudian, sistem menyelesaikan pengantarnya tentang semua peringatan dan tindakan pencegahan. Hong Dali merasa sangat nyaman sekarang, aku suka mode kenikmatan ini. Wahahaha, aku suka menikmati sesuatu. Soal membunuh dan bertarung, persetan dengan itu. Ding! Opsi baru muncul di antar muka sistem Hong Dali. Pintu dimensi. Hong Dali menarik napas dalam-dalam. Seperti apa dimensi kenikmatan ini? Mungkin aku harus memeriksanya sekarang. Rencana orang biasanya bertolak belakang dengan kenyataan. Tepat ketika Hong Dali sedang merencanakan perjalanannya, tiba-tiba ia mendengar suara serak seorang perempuan. Kamu tidak jatuh sampai mati. Lumayan. Ini sudah siang. Ayo makan bersama. Hong Dali berbalik. Siapa lagi kalau bukan Gu Feifei? Gu Feifei memang sosok yang misterius. Kekuatannya jauh di atas ekspektasi Hong Dali, lagi pula, Bei Yuanxing hanya sedikit lebih lemah daripada Star Knight-nya di Second Gear. Namun, ia tak punya peluang melawan Gu Feifei. Mengapa demikian? Hong Dali sangat penasaran. Karena Gu Feifei mengajaknya makan siang, ia pun setuju. Tentu. Kita mau kemana? Aku yang traktir. Ikuti aku. Gu Feifei berbalik dan memimpin Hong Dali keluar. Bab 1084. Tidak dapat diperbaiki. Hong Dali kini cukup terkenal berkat pertarungannya sebelumnya dengan Bei Yuanxing. Oleh karena itu, tak seorang pun berani mengejeknya. Tentu saja, alasan terpentingnya tetaplah kehadiran Gu Feifei. Mereka berdua melanjutkan perjalanan di sepanjang jalan yang membawa mereka keluar kampus. Tak lama kemudian, Gu Feifei membawa Hong Dali ke sebuah restoran kecil. Memang kecil sekali, kira-kira seukuran restoran cepat saji. Hong Dali duduk bersama Gu Feifei dan melihat sekeliling. Hanya ada beberapa orang di dalam restoran kecil itu ketika mereka masuk. Kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa dari keluarga kurang mampu di keluarga kerajaan. Begitu melihat Gu Feifei dan Hong Dali masuk, mereka langsung berbalik dan menghabiskan makanan mereka sesegera mungkin sebelum membayar dan pergi. Restoran itu langsung kosong. Baiklah. Gu Feifei menatap Hong Dali tanpa ekspresi. Karena kau sekamar denganku, sebagai anggota lama di sini, aku harus menyambutmu dengan baik. Tapi, aku tidak punya uang. Jadi, aku hanya bisa mentraktirmu makan sedikit saja di sini. Ada yang keberatan? Hong Dali sudah yakin sekarang. Dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan, karena itu pasti akan membuatnya dikeluarkan. Tentu saja, di mana dia akan mendarat tidak pasti. Tidak ada keberatan. Sama sekali tidak ada. Hong Dali menggeleng keras. Kita makan apapun yang kamu pilih. Aku tidak pilih-pilih sama sekali. Bagus. Gu Feifei mengangguk ringan. Ia cukup puas dengan sikap Hong Dali. Ia memanggil bosnya dan berkata, "Bos, 2 ramen, yang kecil-kecil. Tidak perlu pakai apa-apa. Yang paling murah saja sudah cukup." Hong Dali. Kamu agak terlalu hemat, ya. Ramennya enak. Tapi tanpa topping sama sekali, ya. Hong Dali ingin memesan beberapa hidangan utama untuk ditambahkan. Namun, begitu ia memikirkan keengganan Gu Feifei untuk menerima bantuan. Lupakan saja, aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Baiklah. Bos mendengar perintah Gu Feifei dan pergi ke dapur. Meskipun disebut mie di sini sangat berbeda dengan mie yang ditemukan di bumi. Lagi pula, bahan aslinya bukanlah beras putih biasa. Sebaliknya, mie ini konon terbuat dari tepung berkualitas baik yang ditemukan di alam semesta. Setelah diproses, mie ini dibentuk menjadi mie untuk dikonsumsi. Lagi pula, $1 Shenlong setara dengan $10.000 galaksi. Kualitas bahan-bahannya tidak mungkin terlalu rendah. Coba saja makan sedikit. Gu Feifei duduk dengan santai. Ekspresinya tidak menunjukkan emosi tertentu.
Aku tidak bisa dibandingkan denganmu secara finansial, jadi jangan meremehkanku. Kamu bisa makan apapun yang kamu mau saat kita pulang nanti. Untuk makanan ini, aku hanya bisa mentraktirmu mie. Tidak masalah. Hong Dali berseri-seri gembira. Kalau kita kaya, kita makan enak. Kalau kita miskin, kita makan mie. Yang terpenting adalah niat. Di sisi lain, di perumahan keluarga Hong, Hua Yueling berdiri di aula utama pusat kendali keluarga. Saat itu, aula utama sudah penuh dengan teknisi. Namun, yang mengejutkan, hanya Hong Weigo dan Lan Ruoxi yang hadir. Liu Yihui dan Mutai, yang mengikuti Hong Weigo ke sini, diizinkan hadir. Akhirnya, seseorang yang tak terduga juga terlihat di sini. Hong Jianye yang keras kepala dan licik. Lakukan pengawasan penuh terhadap semua bisnis di bawah keluarga Bei dan Su. Segera laporkan setiap anomali. Nyonya tua Hua Yueling memerintahkan semua teknisi. Kalian tidak boleh melewatkan satu informasi pun. Kalau tidak, aku akan meminta pertanggungjawaban kalian secara pribadi. Baik, Nyonya. Semua teknisi menjawab serempak. Tantangan pembatalan pernikahan telah dimulai. Keluarga Bei dan Zhu telah melancarkan serangan terhadap Hong Dali di Divine College. Tentu saja, keluarga Hong tidak akan tinggal diam. Sebagai kepala keluarga terlama dari 3 keluarga utama, tidak ada yang tahu tentang kekuatan tersembunyi yang dimiliki keluarga Hong. Namun, semua orang sadar bahwa jika mereka memutuskan untuk menyerang, itu pasti akan menjadi pukulan telak yang melampaui harapan semua orang. Wei Guo, kemari dan duduklah. Hua Yueling duduk di sofa dan melambaikan tangan kepada Hong Wei Guo dan yang lainnya. Kita semua keluarga. Tidak perlu bersikap tertutup. Hong Wei Guo dan yang lainnya segera duduk. Hua Yueling bertanya, Anda tahu seluruh situasinya. Apa rekomendasi Anda? Hua Yueling sudah curiga ada mata-mata tingkat tinggi di keluarga Hong sejak Hong Dali masuk ke ruang eliksir. Karena itu, kali ini ia tidak membawa siapapun selain Hong Wei Guo dan yang lainnya yang baru saja tiba. Selain mereka, ia juga membawa Hong Jianye, si pria yang keras kepala. Dalam hal strategi melawan keluarga Bei dan Zhu, Hong Jianye jelas merupakan kartu liar. Melihat kondisi saat ini, Hong Wei Guo menyentuh dagunya dan berpikir sejenak sebelum berbicara. Keluarga Bei dan Zhu telah lama merencanakan pengambil alihan posisi keluarga Hong kita. Karena itu, mereka pasti lebih siap daripada kita. Jika kita terburu-buru, kita hanya akan mengganggu diri kita sendiri. Oleh karena itu, saran saya adalah gunakan prinsip tidak melakukan perubahan untuk melawan segala macam perubahan. Kita harus memperkuat pertahanan kita di segala bidang dan membentuk aliansi dengan keluarga besar lainnya. Semua orang mengangguk serempak. Ya, benar. Kalau begitu, kata Hua Yueling, karena keluarga Zhu telah menyatakan perang terhadap kita, jika keluarga Hong kita secara membabi buta menyerang, kita akan diapit oleh kedua keluarga dan menderita kerugian besar. Saat itu, orang tua kita pasti akan sangat terpengaruh dan kehilangan nyawanya dalam duel itu. Keluarga Hong kita akan lenyap. Benar. Kira-kira begitu. Hong Jianye memang tipe yang licik. Ia mengangguk dan berkata, jika semuanya berjalan sesuai rencana, kedua keluarga itu pasti menunggu kita untuk menyerang lebih dulu. Saat itu, penyergapan mereka tidak hanya akan melukai pasukan kita, tetapi juga memengaruhi moral keluarga Hong. Serangan kita yang gagal dan pertahanan mereka yang berhasil akan menghasilkan perbedaan yang sangat besar. Karena itu, kita tidak boleh gegabah sekarang. Ini seperti bagaimana keluarga Bei dan Zhu bergegas untuk mempermalukan keluarga Hong, tetapi dipulangkan setelah dipermalukan. Misi yang gagal oleh pihak penyerang akan sangat merusak kepercayaan diri mereka. Ya, aku tidak terburu-buru bertindak setelah melihat keadaan mereka saat meninggalkan tempat ini dulu. Hua Yueling setuju. Kita harus mempersiapkan segalanya dengan baik. Memotong satu jari lebih efektif daripada melukai kelima jari. Kita harus mencapai hasil nyata saat kita menyerang. Namamu Jianye, kan? Meskipun ku dengar kau serakah dan mesum, kau tampaknya punya beberapa ide bagus. Kalau begitu, izinkan aku bertanya. Ide bagus apa yang kau miliki sekarang? Jika ide itu berguna, aku akan memberimu semua uang dan wanita yang kau inginkan. Hong Jianye jelas merupakan salah satu lawan utama Hong Dali sebagai senior di keluarga. Ia sombong, serakah, dan bejat. Namun, ia memiliki satu karakteristik yang jelas, ia keras kepala. Terlebih lagi, rencananya liar dan ia tidak ragu-ragu bahkan jika melibatkan sekutunya. Ah, kau benar-benar ingin aku mengatakannya. Hong Jianye melihat sekeliling dan menelan ludah. Kalau begitu, aku akan benar-benar mengatakannya. Semua orang mengangguk. Cepat bicara. Dilihat dari tingkat kekuatan kita saat ini, kata Hong Jianye, peluang kita hanya sekitar 50/50 jika kita menyerang lebih dulu. Keluarga Hong kita berada di peringkat teratas dari 3 keluarga utama, dan Tuan Tua Hong adalah prajurit terkuat di seluruh keluarga kerajaan. Namun,
pasti ada banyak prajurit yang selevel dengannya di keluarga Bei dan Zhu, kan? Benar. Hua Yueling mengangguk. Lagi pula, kita adalah 3 keluarga utama. Bei Yuanxing itu hanya bisa dianggap sebagai jenius nomor 1 di bawah usia 30 tahun di keluarganya. Bagi mereka yang berusia di atas 30 tahun, ada banyak prajurit Orde keempat, Orde kelima, atau bahkan puncak sektor bintang. Mereka semua mengelola bisnis keluarga masing-masing di luar. Jika ini berkembang menjadi perang besar-besaran dan mereka semua kembali, kemenangan kita akan dibayar dengan harga yang mahal. Begitulah. Hong Jianye mengangguk. Kita harus mendapatkan hasil maksimal dengan biaya minimal. Bagaimana caranya? Hehe, aku tahu persis orangnya. Jika orang ini ditempatkan di pertempuran tebing merah, dia akan berperan sebagai Zhuge Liang. Selama pertempuran tebing merah, penampilan Zhuge Liang jelas menjadi sorotan. Jika ada yang selevel dengannya, Hong Weiguo, Mu Tai, dan Liu Yihui saling pandang. Kemudian, mereka berkata serempak, Hong Dali. Kakak keempat, apa kau berencana melibatkan Dali dalam hal ini? Hong Weiguo paling mengenal kakak keempatnya. Dari ekspresinya, ia langsung mengerti bahwa Dali sedang merencanakan sesuatu. Tidak mungkin. Dali kita hanyalah anak yang hilang. Kau berharap dia melawan orang-orang dari Bei dan Zhu. Bagaimana jika terjadi sesuatu padanya? Lalu apa yang akan kita lakukan? Hong Dali adalah anak kesayangan keluarga Hong. Jika terjadi sesuatu padanya, Hong Xingyu pasti akan marah besar. Tatapan Hua Yueling berubah dingin. Jika kekasihnya, Hong Dali, benar-benar mengalami kecelakaan karena ini, dia tidak akan keberatan membunuh seluruh keluarga Hong Jianye. Ah, jangan menatapku seperti itu. Ini tidak seserius itu. Hong Jianye tampak santai. Sebenarnya, aku sedang meneliti tentang keberuntungan Dali akhir-akhir ini. Aku menemukan sesuatu yang sangat menarik. Bicaralah. Hong Weiguo sangat mengkhawatirkan putra kesayangannya. Ia buru-buru bertanya, ada apa dengan keberuntungannya? Singkatnya, Hong Jianye tersenyum dan berkata, semakin besar krisis yang dihadapinya, semakin mengerikan nasibnya. Kurasa kalian semua pernah merasakannya. Lebih penting lagi, ada karakter penting di sisi Dali, seorang anggota Holy Grail, Lucifer. Lucifer. Hong Weiguo mengerutkan kening. Tak lama kemudian, ia teringat. Maksudmu si pirang penghancur hati itu? Yap, benar. Itu dia. Hong Jianye mengangguk dan berkata, dia tipe orang yang membawa sial. Dali, di sisi lain, membawa keberuntungan. Nah, masalahnya begini. Tujuan kita saat ini adalah mendapatkan hasil terbaik dengan biaya seminimal mungkin. Jika kita melemparkan Hong Dali dan timnya ke tengah badai sambil membereskan kekacauan yang dia ciptakan dan sekaligus memastikan keselamatannya, itu akan menjadi skenario terbaik. Semua hal lain yang ia katakan baik-baik saja. Kalimat terakhirnya tentang memastikan keselamatan Hong Dali diterima dengan baik. Nyonya tua mengangguk dan berkata, kalau begitu, seharusnya bisa diterima. Kemudian, ia menatap Hong Weiguo dan yang lainnya. Apakah menurutmu apa yang ia katakan masuk akal? Kurasa itu bisa dilakukan. Hong Weiguo berpikir sejenak dan berkata, Dali tidak suka berkelahi dan membunuh. Jadi, kalau kita memintanya untuk membuat masalah dan menyerahkan urusan pertempuran kepada orang lain, seharusnya tidak masalah. Bagaimana denganmu? Hua Yueling menoleh ke arah Mu Tai dan Liu Yihui. Hong Dali belum lama berada di sini, jadi Hua Yueling tidak begitu menyadari kekuatan aslinya. Namun, kebanyakan orang yang hadir di sini adalah senior Hong Dali. Mereka seharusnya bisa menilai situasi ini dengan baik. Kurasa tidak apa-apa. Liu Yihui masih ingat bagaimana Hong Dali menyusahkannya. Anak ini hebat sekali. Tepat pada waktunya, seorang penjaga bergegas masuk. Setelah menyapa Hua Yueling dengan sopan, ia melaporkan, Nyonya, kami baru saja menerima kabar dari Akademi Ilahi. Tuan Muda Dali bertarung dengan Bei Yuanxing dari keluarga Bei hari ini di cabang Akademi Ilahi di luar negeri. Bei Yuanxing kalah telak dan Tuan Muda Dali menang dengan mudah. Seperti yang diharapkan, mereka bertarung. Hua Yueling awalnya mengirim Hong Dali ke Divine College hanya untuk mencegahnya menghadapi serangan dari orang-orang dari keluarga Bei dan Zhu. Namun, mereka malah bertengkar saat memasuki Divine College. Pada akhirnya, Hong Dali menang dengan dominan. Hua Yueling langsung rileks. Senyumnya begitu lebar hingga mulutnya tak bisa mengatup. Hahaha, sayangku, lumayan, luar biasa. Ini kabar baik. Hua Yueling segera memerintahkan seorang penjaga, cepat, sampaikan pesan ini kepada orang tua itu. Buat dia senang. Baik, Nyonya. Penjaga itu langsung pergi. Semua orang juga ikut bersemangat. Hong Jianye tertawa dan berkata, kalau begitu, semuanya akan lebih mudah. Mulai sekarang, kita hanya perlu melakukan ini untuk memastikan kehancuran keluarga Bei dan keluarga Zhu. Bab 1085.
Bersiap untuk pergi. Ah cu. Hong Dali tiba-tiba bersin ketika Hong Jianye dan yang lainnya sedang menyusun strategi. Siapa yang merencanakan di belakangku? Pasti si idiot Bei Yuanxing itu. Bei Yuanxing ini mampu menerima kesalahannya dengan baik. Biarkan saja si udik itu merencanakan sesuka hatinya. Kenapa kau takut padanya? Bei Yuanxing meninggalkan kesan buruk pada Gu Feifei. Dia hanya anak yang malas dan tidak berguna dari keluarga bangsawan. Gelar jenius nomor 1 itu mungkin juga omong kosong. Siapa yang akan peduli padanya kalau dia tidak kaya? Feifei. Hong Dali memperhatikan Gu Feifei menyeruput mie dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah Bei Yuanxing bakat nomor 1 di antara generasi muda keluarga Bei? Dia memang cukup kuat, aku baru saja melawannya beberapa waktu lalu. Tapi, kau begitu dingin padanya. Lagi pula, sepertinya dia bahkan tidak berani melawan ketika kau memukulnya. Inilah yang selalu ingin ditanyakan Hong Dali. Bagaimanapun, Bei Yuanxing adalah jenius nomor 1 di antara generasi muda keluarga Bei. Bahkan nenek buyutku Hua Yueling dan kakek buyutku Hong Xingyu pun mengakuinya. Tapi, dia begitu tidak berguna di hadapan Gu Feifei. Biasa saja. Tergantung siapa yang dia hadapi. Gu Feifei sangat bangga. Dia mungkin lumayan saat melawan orang biasa. Tapi kemampuannya tidak berguna di hadapanku. Aku akan menghajarnya kapan saja. Apa-apaan, dia jelas-jelas Dewi Perang. Hajar Bei Yuanxing kapan saja. Tidak mungkin. Kemampuan apa yang kau miliki sampai begitu mengerikan? Hong Dali menatapnya dengan mata terbelalak. Apakah pantas untuk memberitahuku? Tidak masalah. Gu Feifei menyeruput sisa mie-nya. Kulit kepala Hong Dali merinding melihatnya. Keluargaku sebenarnya juga punya kemampuan silsilah. Kemampuan silsilah ini dulunya sangat kuat. Namun, kemampuan ini tidak dipertahankan dengan baik melalui faktor keturunan dan warisan. Aku termasuk yang lebih beruntung. Lalu. Hong Dali mengangguk. Kemampuan garis keturunanku disebut batasan tubuh, Gu Feifei mendengus. Semua efek khusus pada peralatan dan item tidak berguna bagi tubuhku. Lagi pula, batasan peningkatan atribut dari mengonsumsi eliksir jauh lebih tinggi bagiku, sekitar 10 kali lipat. Dengan kata lain, orang normal akan mencapai batasnya pada 10 eliksir atau 100 poin atribut. Aku bisa mengonsumsi 100 eliksir dan mendapatkan peningkatan 1000 poin atribut. Itu saja. Apa-apaan ini? Aku tidak bisa mendapatkan atribut apapun, berapapun eliksir yang kukonsumsi. Gu Feifei ini bisa mendapatkan 10 kali lipat dari batas normal. 10 kali lipat. Orang normal bisa meningkatkannya hingga 10.000 poin untuk semua atribut. Gadis ini bisa makan hingga 100.000. Terutama ketika tidak ada item atau peralatan yang memberikan efek padanya. Itu praktis tak terkalahkan, bukan? Gumam Hong Dali sambil menelan ludah. Keluargaku punya banyak eliksir. Aku lagi bawa banyak banget nih. Aku selalu memakannya seperti camilan. Kamu mau? Hong Dali memang sangat baik. Dia tak pernah peduli dengan hal-hal seperti eliksir. Dia punya uang, dan eliksir tak berguna baginya. Jadi, eliksir hanyalah camilan yang lumayan baginya, lagi pula, rasanya memang enak. Jelas, Gu Feifei jelas bukan wanita yang suka bergantung pada pria. Sebaliknya, sebagai wanita jantan, ia dengan tegas cemberut dan mendengus. Kau terus saja mencoba menarik perhatianku. Aku akan cari uang sendiri untuk membeli ramuan. Punyamu bisa dibuang ke tempat sampah, aku tak peduli. Baiklah. Kesalahpahaman lagi. Namun, sikap Gu Feifei terhadap Hong Dali masih cukup baik. Ia melunasi tagihan dan menatap Hong Dali. Aku mau ke pasar. Kamu ikut. Apa ini undangan? Hong Dali benar-benar tercengang. Ia mengangkat kedua tangan dan kedua kakinya tanda setuju. Aku ikut, aku ikut. Apa-apaan ini? Gu Feifei bertanya-tanya. Apa perlu terburu-buru seperti itu? Tidak bisakah dia terburu-buru? Ini undangan dari Gu Feifei. Apa itu kehormatan yang bisa didapatkan orang biasa? Gadis ini bisa menghajar Bei Yuanxing kapan saja. Karena mereka sudah membuat keputusan, mereka berdua pun pergi. Pesawat ruang angkasa pribadi sangat jarang di bintang Senglong. Lagi pula, langit yang dipenuhi dan dipadati oleh pesawat-pesawat itu sungguh tidak menyenangkan. Oleh karena itu, kebanyakan orang menggunakan mobil untuk mencapai tujuan mereka. Jelas, Gu Feifei tidak punya mobil pribadi, jadi dia langsung mengantar Hong Dali ke terminal bus. Luar biasa. Hong Dali, anak ajaib kita, akhirnya naik bus untuk pertama kalinya sejak transmigrasinya. Hong Dali kesulitan beradaptasi begitu naik bus sungguhan. Di sisi lain, Gu Feifei langsung melempar 2 koin $1 tanpa ragu. Senangnya ada yang mentraktir naik bus. Feifei. Hong Dali duduk bersama Gu Feifei.
Rasanya seperti rubah duduk bersama harimau. Apa kau selalu naik bus kalau pergi keluar? Sebenarnya, aku penasaran sekali. Apa kau benar-benar tidak pernah mempertimbangkan undangan dari keluarga inti? Tidak. Gu Feifei menggelengkan kepalanya dengan nada meremehkan. Bukankah sudah kubilang? Aku tidak suka merasa terkekang. Tentu saja, ada orang-orang bodoh yang mencoba mengendalikanku dengan memanfaatkan ibuku. Lalu apa yang terjadi? Hong Dali penasaran. Mereka semua mati. Nada bicara Gu Feifei seolah mengatakan sesuatu yang tidak penting. Tidak ada satupun yang tersisa. Mereka mati dengan bersih. Hong Dali merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia akhirnya mengerti mengapa Gu Feifei diakui publik sebagai kakak perempuan, mengapa tidak ada yang berani mencari masalah dengannya, dan mengapa Bei Yuanxing tidak berani membalas, dia benar-benar dominatrix. Baiklah, kita sudah sampai. Turun dari bus. Gu Feifei tampak tanpa emosi saat membunuh orang, seolah-olah ia baru saja membunuh beberapa nyamuk. Namun, Hong Dali tahu bahwa mereka jelas bukan nyamuk. Bukan hanya bukan nyamuk, mereka pasti orang-orang yang menakutkan. Namun, mereka dibunuh begitu saja oleh dominatrix ini. Yang paling menakutkan adalah mereka bahkan tidak berani membalas dendam, mengerikan, ia buru-buru mengikutinya turun dari bus. Pasar eliksir di kota Tianyuan ini tampak seperti pasar basah biasa. Berbagai macam eliksir tersedia di dalamnya. Eliksir kualitas rendah diletakkan begitu saja di lantai, sementara eliksir kualitas tinggi dipajang di kamar-kamar deluxe. Pada dasarnya, tempat ini seperti supermarket buah. Gu Feifei hanya membawa Hong Dali ke kios-kios yang menjual ramuan termurah. Para penjaga pasar langsung berbalik dan lari ke arah lain begitu melihatnya. Hal ini membuat Hong Dali sangat bingung. Gu Feifei ini tampaknya cukup bijaksana. Mengapa mereka semua lari? Lalu, dia mendapat jawabannya dengan sangat cepat. Gu Feifei membawanya ke kios ramuan. Ia melirik ramuan di lantai dan mengangguk puas. Lalu, ia mengambil satu. Berapa harganya? Pemilik kios berkeringat deras. 10 dolar. 5 dolar. Gu Feifei mengambil beberapa eliksir. Lalu ia bertanya tentang jenis eliksir berikutnya. Berapa harganya? 9 dolar. Pemilik kios itu begitu ketakutan hingga hampir menangis. 5 dolar. Ia mengambil seikat uang lagi dan memeluknya erat-erat. Lalu, ia beralih ke seikat berikutnya. Berapa harganya? 5 dolar. 1 dolar. Tak lama kemudian, ia mengumpulkan semua ramuan yang dibutuhkannya. Gu Feifei melemparkan beberapa lembar uang kertas. Simpan kembaliannya. Hong Dali benar-benar tercengang. Apa dia beli barang? Ini jelas-jelas perampokan di siang bolong. Baiklah, hasil tangkapan hari ini lumayan. Gu Feifei menyimpan ramuan yang dibelinya, atau mungkin dirampoknya, di dalam tas yang dibawanya. Ia melemparkan satu ke Hong Dali. Coba ini. Kelihatannya lumayan. Rasanya juga pasti enak. Oh. Hong Dali menggigitnya. Rasanya memang cukup lezat, seperti tomat. Ngomong-ngomong, Feifei, apa kau selalu membeli barang seperti ini? Kau yakin tidak merampok orang? Itu juga bukan perampokan sungguhan. Lagi pula, dia sudah membayar. Cek, mereka masih dapat untung. Gu Feifei cemberut dan menggigit eliksirnya dengan ganas. Orang-orang ini membeli eliksir dengan harga dasar beberapa ribu dolar galaksi per item. Mereka menaikkan harga jual setidaknya beberapa kali lipat hanya untuk mengangkutnya ke sini. Siapa yang tidak tahu itu? Aku hanya meminta mereka untuk mengurangi keuntungan. Bukan masalah besar. Lihat, bahkan keamanan pasar pun tidak peduli dengan ini. Tidak apa-apa. Mereka mungkin terlalu takut untuk mendekat. Mereka pasti akan menemui akhir yang tragis jika berani mendekat. Baiklah. Karena kita sudah selesai berbelanja, ayo kita pulang sekarang. Gu Feifei mengangkat kantong eliksir di tangannya dan berkata, kita bisa istirahat sebentar setelah kembali. Masih ada pelajaran di sore hari. Pulang begitu saja. Hong Dali melihat sekeliling. Kita baru saja sampai di sini. Apa kita akan pergi setelah membeli beberapa eliksir? Apalagi yang ingin kau lakukan? Tanya Gu Feifei dengan nada aneh. Kau serius ingin membeli sesuatu untuk dihambur-hamburkan? Sebentar lagi jam 1 siang. Pasar saham akan segera dibuka kembali. Benar. Gu Feifei hanya mengandalkan saham untuk menghasilkan uang. Saya harus mendukung itu. Bagaimana kalau begini? Hong Dali segera melihat sebuah toko makanan penutup. Ia tersenyum dan berkata, ayo kita beli makanan penutup dingin. Di sini panas sekali siang ini. Makanan penutup dingin. Itu murah. Seharusnya kau tidak menolakku kali ini, kan? Untuk hidangan penutup, yang termurah hanya beberapa dolar, dan yang termahal pun tidak lebih dari 100 dolar. Gu Feifei merasa itu masih bisa diterima. Baiklah. Hidangan penutup.
Mereka berdua lalu memasuki toko. Hong Dali tahu Gu Feifei tidak menginginkan sesuatu yang mahal. Karena itu, ia membeli 2 cangkir es krim termurah, yang masing-masing hanya dijual seharga $2. Ia memberikan satu kepada Gu Feifei, dan mereka pun mencari tempat duduk. Hong Dali menjilati es krimnya dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku punya tempat yang bagus. Kamu mau pergi? Tempat bagus apa?" Gu Feifei juga menjilati es krimnya dengan ringan seperti Hong Dali. Ia bertanya dengan aneh, "Apakah dekat?" Tidak juga." Hong Dali tersenyum. "Ini dimensi lain. Aku punya kemampuan magis yang bisa membuka pintu dimensi ke dimensi lain. Ayo bersenang-senang." Pintu dimensi. Nama itu kedengarannya menarik. Gu Feifei berpikir sejenak. Apakah kita membolos? Memangnya kenapa? Hong Dali mengangkat alisnya. "Kamu tidak terburu-buru untuk belajar. Aku juga tidak bisa belajar apa-apa di sana. Kenapa tidak kabur sebentar saja? Ngomong-ngomong, aku bahkan tidak tahu seperti apa sisi itu." Baiklah." Gu Feifei yakin dengan kekuatannya. Lagi pula, Hong Dali sepertinya tidak cocok menjadi penculik. Kalau dia berbohong, dia bisa dengan mudah mencabik-cabiknya hingga berkeping-keping. Karena itu, dia langsung setuju. "Kapan kita pergi?" "Kita akan pergi segera setelah kita kembali ke asrama," kata Hong Dali. "Baiklah, ayo kembali sekarang." Gu Feifei setuju. "Aku akan melihat seperti apa dimensi ini." Bab 1086. Ini, bumi. Hong Dali cukup penasaran dengan ujung lain dari pintu dimensi. Itu adalah tempat yang disebut sistem sebagai dimensi kenikmatan. Seharusnya bukan tempat terjadinya perkelahian atau pembunuhan. Dengan suatu tujuan dalam pikiran, keduanya menjadi cemas. Mereka segera menghabiskan es krim mereka, naik bus dan langsung menuju kamar mereka. Setelah mereka memasuki ruangan, Hong Dali mulai menjelaskan. "Kalian tidak boleh membawa peralatan berteknologi tinggi apapun untuk memengaruhi teknologi dimensi itu. Kalian tidak boleh menghajar orang sesuka hati. Oh ya, kekuatan kita juga akan terkompresi di sana. Jangan terlalu terkejut." "Dimensi apa yang begitu aneh?" tanya Gu Feifei penasaran, "bahkan kekuatan kita akan terkompresi." "Tentu saja." Hong Dali mengangguk. "Kau akan lihat nanti saat kita sampai di sana." "Jadi, kau mau pergi?" "Tentu saja." Gu Feifei tidak peduli. Orang berbakat biasanya berani. Bahkan Hong Dali pun berani pergi, dia tidak perlu takut. "Bersiaplah." Hong Dali menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan sistem dari benaknya. Ia menemukan pilihan pintu dimensi dan dengan tegas memilihnya. Pintu dimensi. Tak lama kemudian, ia mendengar suara sistem. Host memilih penggunaan pintu dimensi. Menganalisis komposisi dunia dimensi kenikmatan. Mohon tunggu. Analisis berakhir dengan cepat. Sistem, analisis komposisi dimensi kenikmatan selesai. Pengenalan dimensi kenikmatan, dimensi kota teknologi tingkat rendah. Setiap poin atribut dapat ditukar dengan 100.000 yuan. Tunggu sebentar, apa sih satu poin atribut bisa ditukar dengan 100.000 yuan? Dimensi kenikmatan yang mereka tuju, mungkinkah itu tempat asalnya? Tentu saja, Hong Dali tidak punya banyak waktu untuk mempertimbangkan. Sistem melanjutkan. Misi sampingan pertama. Hidup dan bekerja dengan damai. Deskripsi misi. Menuju dimensi kenikmatan. Tuan rumah harus membangun markasnya sendiri dan membeli rumah. Hadiah misi. 10 poin prestasi. Misi sampingan kedua. Memanggil teman. Deskripsi misi. Jalin hubungan interpersonal di dimensi kenikmatan dan dapatkan teman. Hadiah misi. 10 poin prestasi. Misi sampingan ketiga. 1000 hal yang bisa dilakukan. Deskripsi misi. Sebagai anak yang super boros, belilah moda transportasimu sendiri. Beli mobil. Hadiah misi. 10 poin prestasi. Astaga, misi sampingannya keluar begitu cepat. Bagus, bagus. Ketiga misi sampingan ini cukup mudah. 30 poin prestasi sebagai hadiah lumayan juga. Penasaran apa saja yang dijual di sistem store? Saat Hong Dali berpikir, suara sistem terdengar lagi. Sistem sedang menuju dimensi kenikmatan. Gudang sistem sedang dibangun. Mohon tunggu. Kali ini, prosesnya sedikit lebih lama, tetapi hanya beberapa detik. Gudang sistem telah dibangun. Tuan rumah dapat melihat setelah memasuki dimensi kenikmatan. Baiklah, memang ada toko. Sepertinya tokonya lumayan juga. Tepat saat itu, ketika sistem mengumumkan informasi tentang dimensi kenikmatan, dengan suara desiran, sebuah lubang hitam muncul di hadapan Hong Dali. Lubang hitam itu begitu indah. Tingginya sekitar 2,5 meter. Seluruhnya hitam dan gelap, dengan aliran udara yang terus-menerus menyembur keluar dari dalamnya. Ini pintu dimensi. Kelihatannya menyeramkan. Tunggu apa lagi? Kita tidak pergi. Gu Feifei menatap pintu dimensi,
lalu berdiri di belakang Hong Dali dan menendangnya dengan keras. Kenapa kau berlama-lama? Ayo pergi. Ah! Hong Dali telah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak pernah berharap untuk memasuki pintu dimensi dalam masalah ini. Gu Feifei mengikuti setelahnya. Terowongan itu gelap dan tubuh mereka bergerak maju tanpa sadar. Mereka berganti pakaian sambil terbang. Sekitar 30 detik kemudian, sebuah cahaya tiba-tiba muncul dan mereka pun tiba. Ini. Hong Dali tiba di sebuah bangunan hunian biasa. Bangunan tua tanpa lift. Koridornya berdebu dan ada beberapa barang pecah di kedua sisinya. Pemandangan yang familiar. Ia pernah tinggal di gedung seperti ini sebelum bertransmigrasi. Cat di pegangan tangga telah terkelupas dan hanya ada poster-poster iklan kecil yang tertempel di dinding koridor. Hong Dali berjalan mendekat untuk melihat dan langsung merasa gembira. Tukang kunci profesional. Tukang kunci yang ditunjuk oleh Biro Keamanan Publik. Nomor kontak, 139XXXXXXXX. Sisters Housekeeping, asisten yang baik untuk kehidupan sehari-hari Anda. Rumah bekas, pengasuh bayi, pengasuh anak, dan pembersih rumah. Nomor kontak, 158. Nona-nona yang baik hati, nomor kontak, N, kita tidak perlu melihat ini. Ini bumi. Ini jelas bumi. Hahaha. Dan ini bumi sebelum aku bertransmigrasi. Bumi, tempat aku dilahirkan dan dibesarkan. Air mata menggenang di pelupuk mata Hong Dali. Aku, Hong Dali, kembali. Tempat yang aneh. Kenapa tempat ini begitu terbelakang? Gu Feifei melihat sekeliling dan terlonjak. Sepertinya kompresi kekuatan di sini cukup kuat. N, tapi tidak apa-apa. Sepertinya tidak ada orang yang sangat kuat di gedung ini. Sambil berbicara, dia mengayunkan tangannya dan meninju tembok dengan keras. Boom, swoosh. Terdengar ledakan, lalu debu berjatuhan dari atas, meninggalkan jejak besar berbentuk kepalan tangan di dinding. Bangunan ini sepertinya tidak kokoh. Gu Feifei cemberut. Keren banget. Dali, ini dimensi kenikmatan yang kau sebutkan. Terlalu terbelakang di sini. Haruskah aku membunuh raja dan menjadi ratu? Sial, itu akan membunuh seseorang. Jangan ikut campur. Hong Dali memeluk lengan Gu Feifei. Kita kesini untuk bersenang-senang, bukan untuk berkelahi. Jangan ikut campur. Baiklah, Gu Feifei cemberut. Mari kita lihat bagaimana kenikmatannya. Saat ia berkata begitu, pintu sebuah rumah terbuka. Seorang pria berusia 30-an mengintip dari balik pintu, dan ketika melihat mereka berdua, ia mengerutkan kening dan berkata, kalian berdua kenapa? Berbuat jahat di usia semuda ini. Cepat pergi. Pergilah ke tempat lain kalau mau berkelahi atau bertengkar. Apa kepalamu baru saja terbentur dinding? Kau membuatku takut. Aksen Dongbei. Aksen Dongbei. Wahahaha. Hong Dali sangat gembira. Ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Kita berangkat sekarang. Terima kasih, Kak. Apa kepalamu terjepit di antara pintu? Pria parubaya itu bergumam dan menutup pintu rapat-rapat. Ini bumi, bumi. Hahaha. Bumi, aku kembali. Aku sudah tidak di sini lebih dari setahun, aku penasaran seberapa banyak yang telah berubah. Rasanya seperti sudah lama sekali. Hahaha. Orang ini sangat tidak ramah. Gu Feifei tersenyum muram dan mengepalkan tinjunya. Aku akan memenggal kepalanya. Tidak. Hong Dali menariknya sekuat tenaga. Kita kesini untuk bersenang-senang, bukan untuk membunuh. Ingat ini, apapun yang terjadi, kita harus menahan diri sebisa mungkin. Baiklah. Gu Feifei mengangguk, sedikit tertekan. Tidak ada yang pernah berkata begitu tentangku. Sepertinya aku di sini lebih untuk diganggu daripada menikmatinya. Ia menahan diri untuk tidak melawan. Demi kebaikanmu sebagai tuan rumah, aku akan melupakannya. Menyedihkan. Dia mendengus dan berjalan keluar, tampak jelas kesal. Ini bukan salahnya. Seseorang yang berstatus tinggi dan mampu memanggil angin dan hujan tidak dimarahi oleh rakyat jelata biasa. Sudah diduga dia akan bereaksi seperti ini. Saat mereka turun, Hong Dali memeriksa sistem. Sistem, tukarkan 10 poin atribut. Penukaran selesai dengan bunyi, ding. Sistem berkata, tuan rumah telah menukarkan 10 poin atribut dengan 1 juta yuan. Penukaran selesai. Jumlah yang ditukarkan telah otomatis disetorkan ke kartu bank tuan rumah. Kartu bank telah dibuat. Bank afiliasi. Bank industri dan komersial. Kata sandi, 000000. Selain itu, kartu identitas tuan rumah dan pendamping telah dibuat. Basis data resmi telah disinkronkan. Kartu identitas dan kartu bank telah ada di saku tuan rumah. Wahahaha. 1 juta yuan di saku. Besar. Bagaimanapun, ini adalah dimensi kenikmatan. Bumi, bagaimana mungkin kita bisa menikmati tanpa uang? Tentu saja,
Hong Dali sangat memahami betapa menyedihkannya jika ia tidak memiliki poin atribut yang cukup. Sia-siakan. Ia harus menyia-nyiakannya dengan sekuat tenaga saat kembali. Ia kemudian akan kembali dengan beberapa ribu poin atribut untuk ditukar dengan uang. Sialan. Keluar dari gedung perumahan, Hong Dali melihat jalanan yang ramai dan menangis bahagia. Lihat, itu Honda Accord. Toyota Land Cruiser Prado. Land Rover, Land Rover. Wah, rombongan pengantin. Hahaha. Coba lihat. Pedagang kaki lima, restoran, warnet, sekolah, kantor polisi. Nah, lupakan saja kantor polisi. Bukan saatnya berurusan dengan polisi. Hong Dali bersemangat. Hong Dali sangat gembira. Hong Dali tak pernah merasa lebih baik lagi. Dimensi kenikmatan, hahaha. Dia pasti menikmatinya. Dia menemukan ATM dan menarik 20.000. Bukan berarti dia tidak ingin menarik lebih banyak. Batas uang tunai yang bisa dia tarik per hari adalah 20.000. Untukmu. Hong Dali mengambil sedikit dan menyodorkannya ke tangan Gu Feifei. Ini uang untuk tempat ini. Belanjakan sesukamu, tidak perlu berbasa-basi. Katakan kalau kurang. Baiklah. Karena mereka berada di dimensi lain, Gu Feifei tidak membawa sepeser pun. Karena itu, ia mengangguk dan menerimanya. Ambil saja sebagai pinjaman. Aku akan membayarmu saat kita kembali. Bayar kepalamu. Kita tidak bisa membawa uang ke tempat lain. Hong Dali tertawa sambil memukul lengan Gu Feifei. Habiskan saja. Kenikmatan, belanja. Kenikmatan adalah belanja. Beli semua yang kau mau. Lihat betapa absurdnya dirimu. Gu Feifei cemberut dan tersenyum. Sebenarnya, dia terlihat cukup cantik saat tersenyum. Tentu saja, asalkan tidak melihat ke bawah lehernya. Gu Feifei melihat sekeliling. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan berbasa-basi. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Coba kulihat. Tak lama kemudian, Hong Dali melihat sebuah warnet bernama Paramount. Ia menarik Gu Feifei dan masuk. Feifei, ayo. Kita ke warnet sebentar. Hehe. Lama sekali. Aku sudah lama tidak berselancar di internet dengan benar. One Piece. Naruto. Semua novel terkenal. Sudah setahun aku tidak melihatnya. Seharusnya ada banyak pembaruan, kan? Bab 1087. Liga Legenda. Berselancar di internet. Apa menariknya? Gu Feifei sedikit tertekan. Apa kau membawaku ke sini hanya untuk berselancar di internet? Bagaimana mungkin? Aku harus melihat berita terbaru. Aku sudah lama tidak ke sini. Hong Dali menarik Gu Feifei ke warnet dan melemparkan kartu identitas mereka ke meja kasir. 2 komputer. Setor 100 untuk masing-masing. Oke. Kasir di konter mengambil uang dan menyalakan komputer untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Kemudian, ia mengembalikan kartu identitas kepada Hong Dali. Lantai 1 sudah penuh. Namun, masih ada komputer yang tersedia di lantai 2. Oke. Perasaan ini luar biasa. Sudah lama sekali. Dia menarik Gu Feifei dan berlari ke atas. Kasir itu melihat ke arah mereka berlari dan bergumam, saya pernah mendengar tentang si cantik dan si buruk rupa. Hari ini, saya melihat seorang pria tampan dan seekor dinosaurus. Ini benar-benar tak terkalahkan. Kafe internet yang dimasuki Hong Dali ini bernama Paramount Internet Cafe. Kafe ini tergolong mewah. Layarnya semua LCD layar lebar 24 inci. Sofa-sofanya juga sangat nyaman. Yang terpenting, ada banyak komputer. Mereka sering mengadakan kompetisi League of Legends. Kompetisi nasional League of Legends juga sering diadakan di sini. Banyak pemain hebat datang ke sini dan tempat ini sangat populer. Karena ini adalah tempat kompetisi, Paramount Internet Cafe punya satu keistimewaan tersendiri. Para gadis yang sering datang ke sini sangat cantik. Lagi pula, pemain profesional League of Legends sangat dihargai, dan orang-orang yang menyukai game online tergila-gila pada mereka. Saat ini, hampir semua pengguna di warnet sedang bermain League of Legends. Gu Feifei melihat sekeliling. Ia sedikit penasaran dan bertanya kepada Hong Dali, game apa yang mereka mainkan. Banyak sekali yang memainkannya. Ini. Hong Dali menjelaskan kepada Gu Feifei, ini namanya League of Legends. Game pertarungan yang sangat populer. Mau coba main? Ada sesuatu yang bisa langsung mengubah seseorang menjadi luar biasa dengan kekuatan yang luar biasa. Ia juga bisa mengubah orang biasa menjadi makhluk buas yang penuh nafsu. Benda itu adalah internet. Pada saat ini, di lantai 2 Paramount Internet Cafe, sekelompok besar orang berkumpul, menonton sebuah tim bermain. Hong Dali bergabung dengan kerumunan dengan rasa ingin tahu, menyeret Gu Feifei bersamanya. Pertandingan sedang mencapai puncaknya dan penonton terus berkomentar. Pertandingan tim setingkat Challenger berbeda dari pertandingan biasa. Keren sekali.
Gerakannya, ya, mereka tak terkalahkan, lihat cepat, seluruh tim mereka akan terbunuh lagi. Hong Dali dan Gu Feifei menjulurkan leher untuk melihat dari balik kerumunan. Saat itu, pertempuran semakin sengit. Kedua belah pihak telah memulai pertarungan tim, serangan mereka sangat brutal. Tak lama kemudian, salah satu anggota tim mereka tewas secara tak sengaja dan segalanya menjadi semakin buruk, mengakibatkan seluruh tim musnah. Aduh, kita kalah lagi, sayang sekali, sayang sekali. Tadinya tipis banget. Ya, kita kalah lagi, duh. Setelah kalah, salah satu dari kelima orang itu bersandar, mengambil sebatang rokok dan menyalakannya. Ia menghisapnya dan tersenyum getir. Wah, kita kalah lagi. 5 kali berturut-turut. Sial. Sebenarnya, menang atau kalah bukan urusan Hong Dali. Namun, ketika Hong Dali melihat wajahnya, ia langsung membeku dan melontarkan sebuah nama. Xiao Yu. Xiao Yu adalah teman baik yang tumbuh besar di panti asuhan bersama Hong Dali sebelum kematiannya. Mereka lebih dekat daripada saudara. Oleh karena itu, ketika Xiao Yu berbalik, Hong Dali langsung mengenalinya. Kau? Xiao Yu menatap Hong Dali dengan ekspresi penasaran. Kau kenal aku? Ah. Hong Dali terdiam sejenak, lalu tersenyum. Kudengar kau pemain yang hebat dan aku datang untuk menemuimu. Ia tak boleh membocorkan identitasnya sebagai seorang transmigran. Itu akan merepotkan. Oh, hehe. Halo. Xiao Yu sangat ramah. Ia tersenyum pada Hong Dali, lalu berbalik, berpikir keras memikirkan taktik yang akan digunakan untuk pertempuran berikutnya. Saat ia sedang asyik berpikir, ikon pesan di layar komputernya berkedip. Xiao Yu membuka jendela pesan tersebut. Di bagian atas jendela obrolan terdapat nama, Glorious Intent. Brother Qiang. Bagaimana kabarmu? Apakah kau sudah pulih dari keterkejutanmu? Mau kami bunuh kau sekali atau 2 kali lagi? Oh, ini pertandingan yang diatur. Performa kita sedang buruk hari ini. Lain kali saja, Xiao Yu mengetik. Niat mulia. Saudara Qiang mengirimkan senyum lebar lagi dan berkata, kalau kamu tidak bisa, bilang saja. Buat apa banyak-banyak alasan? Wajah Xiao Yu tampak tidak terlalu baik. Lagi pula, semua orang sedang memperhatikan. Gu Feifei berbisik kepada Hong Dali, apakah dia temanmu? Apakah kau mengenalnya? Begitulah. Hong Dali mengangguk lalu mendengus. Ia berkata dengan muram, sayangnya, aku datang terburu-buru hari ini. Kalau saja aku membawa gadis di rumah yang bermain game setiap hari ke sini, dia pasti sudah merusaknya. Hong Dali tentu saja merujuk pada Lin Zixuan. Dia adalah seorang jenius game. Hong Dali bisa melihat bahwa Lin Zixuan jauh lebih kuat daripada beberapa orang yang bermain hari ini. Hehe, ini pertandingan tim. Gu Feifei memperhatikan dengan saksama dan dengan cepat menunjukkan kekurangan tim Xiao Yu. Aku lihat si idiot di atas selalu tertinggal setengah langkah. Jelas dia akan kalah melawan para ahli. Gu Feifei bagaikan ular berbisa. Anak laki-laki yang telah mengambil jalan pintas itu merasa sedikit terhina. Siapa kau? Aku sudah bermain begitu lama dan berpartisipasi dalam banyak kompetisi. Aku sudah bermain begitu lama dan dalam beberapa pertandingan. Siapa kau berani datang ke sini dan menunjuk ini dan itu? Mereka sudah kalah 5 pertandingan berturut-turut dan suasana hatinya sudah buruk. Dan sekarang seorang wanita yang tampak seperti T-Rex datang untuk mengganggunya. Wajar saja jika suasana hatinya sedang buruk. Ia melempar tikus itu dengan marah, menimbulkan suara keras. Semua orang yang tahu betapa berharganya tikus itu merasa sakit hati. Itulah mouse Razor GX 310 yang direkomendasikan oleh tim profesional OMG. Mouse ini merupakan perlengkapan yang bagus untuk seorang gamer dan bisa dibilang produk yang luar biasa. Tentu saja, kebanyakan penonton hanya penasaran. Mereka tidak tahu dari mana gadis yang mirip T-Rex ini berasal. Orang di sebelahnya tampak seperti tuan muda yang sombong dan arogan. Ia hanya tersenyum dan diam saja. Beberapa gadis di dekatnya menutup mulut dan terkikik, semuanya bersukaria. Gadis-gadis cantik memang bandel seperti itu. Terlepas dari ekspresi mereka, pasti ada orang yang suka melihat mereka. Anak laki-laki yang dibicarakan Gu Feifei melirik mereka, ekspresinya ragu. Kemudian, ia menatap Gu Feifei dengan marah. Meskipun lelaki ini sedang dalam suasana hati yang buruk, jelas bahwa ia telah melampiaskan kekesalannya pada sasaran yang salah. Gu Feifei jelas lebih galak di antara mereka berdua. Kalau kau tidak bisa, minggirlah. Gu Feifei mencengkeram lehernya dan mengangkatnya seperti ayam, lalu menyingkirkannya. Gerakan ini mengejutkan semua orang. Mereka semua terdiam. Sekelompok gadis yang menonton membuka mulut mereka hingga bulat dan sebesar telur bebek. Kemudian, satu persatu, mereka secara spontan berdiri di belakang Gu Feifei, menunggu untuk melihat T-Rex betina ini beraksi. Xiao Yu menyadari bahwa ia tak mampu menyinggung wanita di hadapannya ini. Karena itu,
ia hanya bisa menuruti dan segera mengubah nadanya. Karena ada ahli yang bersedia membantu kita, itu bagus, kita kalah telak tadi. Aku malu untuk terus bermain, kalau kalah lagi, kita harus mati-matian menahan malu, karena saudari ini ingin membantu. Kita akan menerimanya terlepas menang atau kalah, tapi aku harus mengatakan sesuatu dulu, mereka tadi sangat menghina, kita harus saling mengenal dulu, ayo kita latihan tanding, oke. Dia sangat bijaksana. Lagi pula, mereka belum mengenal pendatang baru itu, dan wajar saja jika mereka harus memainkan pertandingan uji coba untuk merasakan kemampuannya. Bagaimana cara kerjanya? Gu Feifei sama sekali tidak mendengarkannya. Ia menunjuk tetikus dan bertanya pada Hong Dali, gunakan ini dengan tangan kanan, lalu menunjuk ke keyboard, dan kau tinggal menekannya dengan tangan kiri, kan? Dia tidak bisa disalahkan. Lagi pula, ini pertama kalinya dia melihat tetikus dan keyboard, benda-benda ini terlalu rendah dan tidak sesuai standarnya. Ya, benar. Kamu bisa membiasakan diri dengan kontrolnya dulu saat masuk nanti, jelas Hong Dali sambil menyeringai. Semua orang tercengang. Orang yang tadi terdorong ke samping berteriak. Kamu bisa. Jangan bilang kamu belum pernah pakai komputer sebelumnya. Ini pertandingan yang diatur. Pertandingan yang diatur. Akan sangat memalukan kalau kita kalah, percayalah. Semua orang menatap Gu Feifei dengan penuh ketakutan, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Masih ada orang yang belum pernah pakai komputer di zaman sekarang. Tiba-tiba, semua orang ngobrol. Hei, hei, hei. Apa cewek ini bisa? Jangan bilang dia belum pernah pakai komputer, kurasa tidak mungkin. Dia bahkan tidak tahu apa itu tetikus dan keyboard. Dia pasti akan digadaikan nanti. Ya, tapi dia tidak terlihat seperti orang dari lembah pegunungan, mungkinkah dia bertransmigrasi ke sini, kau bercanda? Tidak ada yang namanya transmigrasi. Ya, sebenarnya kata-kata yang diucapkan dengan santai adalah kata-kata yang paling mendekati kebenaran. Ini. Melihat Gu Feifei yang sedang membiasakan diri dengan keyboard dan mouse, Xiao Yu berkeringat deras. Ia menatap Hong Dali dan menelan ludah. Kau yakin ini akan berhasil? Kau harus. Hong Dali mengangkat bahu tak berdaya. Kau punya dua pilihan sekarang. Satu bermain dengannya, yang kedua dipukuli olehnya. Setelah itu, ia tertawa dan menyatakan pendiriannya sendiri. Kalau aku jadi kau, aku akan memilih yang pertama. Bermain dengannya atau dipukuli adalah pertanyaan yang tidak perlu dipertimbangkan sama sekali. Maka Xiao Yu mulai menjelaskan operasi dasar kepada Gu Feifei. Kendalikan target dengan mouse, tombol pintas skill ada di keyboard. Karaktermu akan menggunakan skill berdasarkan tombol pintas yang kamu tekan. Pelajarannya berlangsung lebih dari 10 menit. Awalnya, ini adalah situasi yang sangat serius. Namun, ketika Hong Dali dan Gu Feifei datang, tiba-tiba keadaan menjadi sangat aneh. Seorang perempuan pemula mengancam 4 laki-laki untuk bermain dengannya. Laki-laki kelima tampak gelisah tetapi berdiri di samping, takut untuk berbicara. Jumlah penonton perlahan bertambah. Tak lama kemudian, seluruh lantai 2 dipenuhi orang-orang yang datang untuk melihat apa yang terjadi. Cara kerjanya sangat mendasar. Gu Feifei mengerucutkan bibirnya dan kembali merasakan kursor tetikus, lalu mendengus. Oke, sepertinya cukup mudah. Ayo kita mulai. Xiao Yu berkeringat deras. Ia sama sekali tidak merasa percaya diri. Namun, perempuan yang mirip T-Rex itu telah berbicara dan ia harus menuruti permintaannya. Mereka pun bekerja sama dan mulai bermain. Bab 1088. Itu seorang master. Karena ada pemain baru, mereka memainkan pertandingan biasa. Tak lama kemudian, mereka tiba di lobi. Xiao Yu dan 3 orang lainnya segera bersiap-siap. Gu Feifei, di sisi lain, mengamati keterampilan para juara satu persatu. Dali. Gu Feifei menoleh ke arah Hong Dali. Menurutmu, juara mana yang harus kumainkan? Sebaiknya kau pilih yang mudah saja. Aku perlu membiasakan diri dulu. Aku belum pernah memainkan ini sebelumnya, jadi aku tidak begitu mengerti cara kerjanya. Ah, champion yang mana? Hong Dali juga tidak tahu hero mana yang cocok untuk Gu Feifei. Jadi, ia hanya menutup matanya dan menunjuk sembarangan. Yang ini. Xiao Yu dan 3 orang lainnya menatap mereka dengan tercengang. Semua orang ternganga. Pahlawan yang dipilih Hong Dali adalah Warwick, si manusia serigala. Jungler. Xiao Yu segera mengatur ulang susunan pemain. Kakak ini akan bermain jungler. Xiao Hei dan Xiao Bai, kalian berdua akan bermain di jalur bawah. Aku akan bermain di jalur tengah, dan Head Geok akan bermain di jalur atas. Kemudian, mereka bersiap untuk memulai permainan. Ngomong-ngomong, karena peringkat kelompok orang-orang ini di LoL adalah Challenger, mereka jelas sangat terampil dan tidak akan kesulitan menang melawan pemain biasa. Namun, jika ada kelemahan dalam tim, akan sulit untuk menentukan siapa yang akan menang. Semua komputer memiliki spesifikasi yang luar biasa dan mereka segera memasuki permainan.
Xiao Yu dan tiga lainnya selesai membeli peralatan mereka dan berangkat ke posisi masing-masing. Kemudian, mereka benar-benar rusak. Xiao Yu bertanya pada Gu Feifei, "Kamu, apa yang kamu lakukan?" "Beli perlengkapanmu dan pergilah. Aku sedang mencari tahu mana yang lebih baik. Kalian semua, silakan bermain." Gu Feifei menatap tajam senjata-senjata di toko barang. Sambil mengamati, ia membandingkannya dengan keahliannya. Semua orang terdiam. 1 menit 30 detik memasuki pertandingan, kedua tim mulai memproduksi minion. Xiao Yu dan tiga lainnya menghadapinya dengan penuh semangat, sementara Gu Feifei terus mencari di toko item. Pada menit kelima, Xiao Yu, dengan kendali permainannya yang luar biasa, berhasil meraih kemenangan pertama. Saat itu, Gu Feifei masih melihat-lihat toko barang. Pada menit ke-8, level kedua tim hampir stabil dan pertempuran kelompok yang lebih besar mulai terjadi. Gu Feifei akhirnya selesai membeli perlengkapannya dan perlahan berjalan keluar dari markas menuju hutan. Semua orang tidak lagi memiliki harapan. Xiao Yu memang pemimpinnya. Instruksinya jelas dan ringkas. Semuanya, perhatikan hutan, gunakan vision lebih sering. Saat itu, Gu Feifei baru saja selesai melawan gelombang pertama monster hutan. Tiba-tiba, ia memasang Wot di antara rerumputan. Apa ini? Dia baru saja mulai bermain dan sudah tahu bagaimana dan di mana menempatkan Wot. Xiao Yu menatap Gu Feifei dengan pandangan berbeda. Saat itu, sang juara hutan lawan sudah memasuki hutan mereka. Xiao Yu segera memanggil bantuan. "Xiao Hei, Xiao Bai, cepat, lindungi hutan." Kesadaran tim, raja terkuat, memang sangat baik. Begitu lawan memasuki hutan, mereka sudah ada di sana untuk mendukung Gu Feifei yang sedang naik level di hutan. Lalu, tak heran, Gu Feifei terlihat oleh lawan dan setelah pertarungan singkat, ia langsung terbunuh. Lagi pula, perbedaan level mereka terlalu besar. Untungnya, Xiao Hei dan Xiao Bai berhasil membantunya tepat waktu. Gu Feifei berhasil mendapatkan experience serta assist dan naik level. Ya, hampir sampai. Setelah kehilangan nyawa, Gu Feifei mengangguk puas. Lumayan. Orang yang diusirnya berteriak. "Kau kehilangan satu nyawa dan kau pikir itu tidak buruk. Kau tahu apa arti satu kematian?" Gu Feifei hanya menatapnya dengan tenang, lalu mengambil kaleng Red Bull dari meja. Terdengar suara remuk yang menusuk gigi dan anak laki-laki itu langsung terdiam. Pertarungan berikutnya sungguh mengerikan. Gu Feifei dengan gigi meningkatkan levelnya dengan bermain di hutan, sementara Xiao Yu dan tiga pemain lainnya mati-matian berusaha bertahan. Untungnya, waktu bermainnya cukup lama, jadi ada cukup waktu untuk mendapatkan pengalaman. Pada menit ke-22, level Gu Feifei akhirnya menyamai level pemain lainnya. Setelah itu, dia hanya menjadi beban. Dia akan menyerbu untuk meningkatkan kecepatan serangan semua orang, lalu menjebak satu pemain dengan keahlian hebat sebelum mengorbankan dirinya sendiri. Lawan tidak tahan lagi dan salah satu dari mereka mengirim pesan publik, "Anda membawa seseorang untuk membantu Anda meningkatkan peringkat Anda." Xiao Yu menggertakkan giginya. "Itu Master. Ada masalah." Semua orang di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Beruntung Xiao Yu dan tiga lainnya tergabung dalam tim Raja Terkuat. Dengan pengetahuan dan taktik bertarung mereka yang unggul, mereka berhasil menjaga keseimbangan antar tim dan tidak membiarkan skor berpihak pada mereka. Akhirnya, mereka menang. Saat itu, manusia serigala Gu Feifei mencatatkan skor sebagai berikut. 1 kill, 7 dit, dan 13 assist. Bisa atau tidak, ratap anak laki-laki yang tadi dibungkam. Orang-orang idiot itu akan menertawakan kita kalau kita main begitu. Diam. Gu Feifei memelototinya dan dia segera berhenti. Setelah itu, Gu Feifei mengepalkan tangannya. "Oke, ayo kita mulai sekarang, serius. Di mana orang-orang yang menertawakanmu? Panggil mereka agar kita bisa mulai." Fiuh. Xiao Yu mengatupkan rahangnya. Tidak ada salahnya kalah lagi. "Ayo bertarung sekali lagi." Orang yang tadi dibungkam terus berteriak. Dia berperan sebagai manusia serigala tapi menggunakan serangan sihir. Kau membawanya untuk melawan musuh. Kalah sekali atau kalah sekali, mana yang kau pilih? Xiao Yu memberikan jawaban klasik. Lagi pula, aku lebih suka kalah sekali lagi. Kali ini, bocah itu terdiam. Dia menghubungi lawannya, dan tak lama kemudian, kepala Glorious Intent. Kepala saudara Qiang muncul di layarnya. Apa kau datang ke sini untuk kalah lagi? Xiao Yu, kami membawa seorang guru yang luar biasa ke sini untuk bermain denganmu, apakah kamu berani bermain? Saudara Qiang, kalau kamu berani, kita juga tidak berani, kan? Ayo kita mulai. Maka, pertandingan kedua Gu Feifei dimulai. Kali ini, saat pertandingan dimulai, sikap Gu Feifei benar-benar berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Aneh sekali. Manusia serigala adalah champion yang sangat menarik.
Ada banyak cara untuk memainkan karakter ini, dan relatif mudah digunakan. Yang terpenting, semua keahlian khususnya sangat kuat. Jika ia menggunakan keahlian khusus di tengah sekelompok orang, ia pasti akan membunuh setidaknya satu orang. Namun, gaya bermain Gu Feifei sungguh aneh. Sejak awal, sebelum bisa menggunakan serangan khusus di level 6, ia selalu fokus untuk naik level. Ketika mencapai level 6, ia juga tidak membantu rekan satu timnya. Tidak ada yang mengerti apa yang ia lakukan. Semua orang segera mengerti. Wanita di hadapan mereka ini memiliki firasat yang sangat kuat dalam pertempuran. Dia memainkan gamenya seolah-olah bisa melihat seluruh peta. Ketika mencapai level 7, dia langsung menyerbu naga kecil itu setelah selesai membersihkan hutan di dekat menara bawah. Memasang ward, flash, skill khusus, dan selesai. Champion lawan yang mengalahkan naga kecil itu hanya berdarah campuran dan langsung dibasmi. Tidak hanya itu, mereka juga kehilangan naga kecil itu. Astaga! Para penonton tercengang. Seorang gadis berbisik, "Kakak, bagaimana kau tahu dia sedang menyerang naga kecil itu?" Dia berusaha keras untuk tidak terlihat. Dia tidak berkeliaran di rerumputan yang terlihat. Jadi, dia pasti sedang menyergap atau menyerang naga kecil itu. Bukankah sudah jelas? Jawabannya sangat profesional, tidak seperti orang yang baru bermain sekali. Mereka punya kendali yang sangat baik atas pengaturan waktu WOT. WOT kami baru saja kedaluarsa dan kami belum memasang yang baru. Orang ini monster. Dia memahami konsepnya dengan sangat cepat. Pertempuran berikutnya benar-benar berubah haluan. Ia menerobos hutan, membunuh semua orang yang ditemuinya. Dan ia tak segan-segan menyergap di rerumputan. Bagi para penonton, ia hanya menunggu lawan-lawannya menyerah padanya. Sejak ia mendapatkan kill pertamanya di menit ke-8, ia melaju dengan gemilang. Pada menit ke-24, ia telah meraih 12 kill dan 0 dit. Hal ini membuat para penggemar game yang menyaksikan pertandingan bersorak kegirangan. Untuk pertarungan kelompok tingkat tinggi seperti ini, sangat sulit untuk pulih setelah selisih jumlah kill terpaut jauh. Gu Feifei memainkan karakter manusia serigalanya dengan aneh. Ia langsung menggunakan mantra yang kuat, dan begitu mendapatkan jam pasir zone-nya dan memiliki 3 detik kekebalan, ia tak terkalahkan dalam pertempuran tim, ia masuk dengan skill khusus, menggunakan skill untuk mengisi darah, lalu menggunakan jam pasir lagi. Lawan benar-benar terkejut. Pada saat ini, Xiao Yu dan 3 anggota tim lainnya datang untuk memberikan dukungan dan tim lawan pun terbantai abis. Kita menang. Ketika pihak lawan akhirnya menyerah, semua orang di warnet bersorak-sorai. Mereka sangat terkejut. Luar biasa. Ini baru pertandingan keduanya, dan dia bisa bermain begitu kuat, gumam anak laki-laki yang tertukar itu kaget. Game ini cukup mudah. Gu Feifei melempar mouse-nya. Kukira ini sulit. Seperti itu, masih bisa kalah. Luar biasa. Xiao Yu mengacungkan ibu jarinya dengan linglung. Semua orang bertepuk tangan meriah kepada Gu Feifei. Kemampuannya tak perlu diragukan lagi, terutama kesadarannya akan apa yang terjadi di peta. Seolah-olah seluruh peta terungkap. Tak seorang pun bisa menebak bagaimana ia melakukannya. Mungkin hanya Hong Dali yang menganggap remeh penampilannya. Ia adalah kakak perempuan dari Divine Colleague yang mampu menghajar Bei Yuanxing tanpa takut akan hukuman karena Bei Yuanxing tidak berani melawan. Jika ia bahkan tidak bisa bermain dengan baik, ia tidak akan pantas menyandang reputasinya. Siapa namamu? Bergabunglah dengan tim kami. Xiao Yu segera berdiri dan mengajak Gu Feifei. Kamu pemain yang sangat kuat, maukah kamu bertarung bersama kami di masa depan? Tidak tertarik. Kau terlalu lemah. Gu Feifei mengerucutkan bibirnya, lalu berdiri dan menatap Hong Dali. Dali, ayo kita lihat yang lain. Penonton pun menjadi heboh. Beberapa gadis di sekitar mereka terkikik. Ada beberapa yang mencoba mendekati Gu Feifei dan berkata, "Kakak, maukah kau mengajariku bermain? Ya, kau hebat." Dia tidak boleh melewatkan bakat seperti itu. Karena bertanya langsung kepada Gu Feifei tidak berhasil, Xiao Yu mulai melatih Hong Dali. Halo. Namaku Xiao Yu, mereka semua memanggilku Xiao Yu. Boleh aku minta nomormu agar kita bisa tetap berhubungan? Kau tahu, pacarmu pemain yang sangat kuat. Kita butuh pemain seperti itu. Kemudian, kakinya meninggalkan tanah. Gu Feifei mencengkeram lehernya dan berkata tanpa emosi, "Siapa bilang aku pacarnya?" "Berhenti, tidak apa-apa." Hong Dai bergegas menenangkan Gu Feifei yang hampir melakukan kekerasan. "Kita bicarakan baik-baik." Ketika Gu Feifei akhirnya menurunkan Xiao Yu, Hong Dali tersenyum dan berkata, "Bagaimana kalau begini? Berapa nomor teleponmu? Aku akan meneleponmu nanti, oke? Lebih baik daripada tidak sama sekali." Xiao Yu mengambil kertas itu dan menuliskan nomornya untuk Hong Dali, lalu bertanya, "Aku masih belum tahu namamu." "Namaku Hong Dali." Dali terkekeh dan berkata, "Nama yang mudah diingat. Sebenarnya, itu hanya sebuah nama."
Gadis-gadis yang berdiri di sekitar menganggapnya lucu, tetapi Xiaoyu terkejut. Lalu, ia mulai gemetar. Apa katamu? Kau juga bilang namamu Hong Dali. Bab 1089. Orang kaya memang berbeda. Dia ingat aku. Dia ingat aku. Hong Dali langsung bersemangat. Namun, ia tampak berbeda, dan sulit menjelaskan kebangkitan setelah kematian. Karena itu, Hong Dali hanya bisa menekan emosinya sebisa mungkin. Ah, ya. Kenapa? Apa kau kenal orang lain dengan nama yang sama? Ya, dia sahabatku waktu kecil dulu. Sayang sekali. Xiaoyu menghela napas, lalu mengeluarkan sekotak furong wang dan menawarkannya kepada Hong Dali. Mau rokok? Ah, oke. Ia mengambil rokok itu dengan tatapan kosong, lalu menatap Xiaoyu. Sepertinya ia baik-baik saja. Bahkan rokok yang ia hisap pun berkualitas. Ia merasa lega. Lagi pula, setiap orang punya orang terdekat. Di dunia ini, ia tak punya keluarga. Ia tak tahu apakah nenek tua dari panti asuhan itu masih ada. Tapi ia punya cukup banyak teman. Dia tidak bisa melepaskannya. Sekarang, Hong Dali dapat memahami makna dimensi kenikmatan sistem grid prodigal, ini mungkin satu-satunya tempat yang menyenangkan. Keduanya menyalakan rokok masing-masing dan duduk di pojok untuk merokok. Melihat tak ada yang menarik untuk ditonton, mereka pun segera bubar. Oh ya, saudara Xiaoyu, ceritakan tentang Hong Dali yang kau kenal itu. Namanya sama denganku. Hong Dali tampak acuh tak acuh, tetapi ia ingin tahu apa yang terjadi sekitar setahun setelah kepergiannya. Dali hehe. Xiaoyu menghisapnya dan bersandar di sofa kulit sintetis berkualitas tinggi. Ia memiringkan kepala dan memandang ke kejauhan. Dia orang baik. Kakak terbaikku di panti asuhan tempat kami tumbuh bersama. Kami selalu membuat nenek khawatir dan membuat banyak masalah. Kemudian, dia kuliah, dan aku mulai bermain game setiap hari karena aku suka bermain game. Saat itu, esports baru saja berkembang. Saya mulai bermain Warcraft, lalu Dota, hingga LoL dan League of Legends dirilis. Dan saya mulai memainkannya. Dali lumayan di sekolah. Kudengar nilainya di atas rata-rata dan dia tidak punya banyak teman. Dia mendekati beberapa gadis, tapi ditolak. Agak sengsara. Nanti. Sampai di sini, Xiaoyu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan muram, kemudian, dia tertabrak mobil saat mencoba menyelamatkan seseorang. Ya. Hong Dali terdiam. Sejujurnya, ia tidak punya banyak kenangan tentang bumi. Xiaoyu adalah salah satu dari mereka yang berasal dari panti asuhan. Sedangkan yang lainnya, sebagian besar berasal dari universitas, kenangan itu tidak terlalu indah. Baiklah. Xiaoyu selesai bicara, lalu melihat arlojinya dan berdiri. Maaf. Aku ada urusan nanti. Kita harus kembali berlatih untuk kompetisi lusa. Kamu harus ikut. Dia lalu menatap Gu Feifei yang sedang menyibukkan diri. Oh, tidak masalah. Hong Dali mengangguk, lalu berdiri untuk menjabat tangannya. Aku akan meneleponmu kalau ada waktu malam ini. Tentu. Kami pergi dulu. Xiaoyu mengangguk dan memanggil keempat orang lainnya. Mereka mengambil teh tikus, keyboard, alas teh tikus, dan headphone mereka, lalu turun ke bawah. Bersamaan dengan itu, sistem berbunyi. Misi sampingan. Memanggil teman, selesai. Tuan rumah mendapatkan satu teman. Hadiah. 10 poin prestasi. Lumayan. Wahahaha. Dia sudah mendapatkan poin prestasi. Meskipun belum waktunya melihat-lihat toko sistem, senang rasanya bisa mendapatkan poin prestasi. Setelah Xiaoyu dan yang lainnya pergi, Hong Dali tidak banyak melakukan apapun. Ia duduk di kursi Xiaoyu dan mencari informasi di internet. Dia melirik beberapa novel yang sebelumnya dia baca dengan saksama. Kebanyakan novelnya sudah diperbarui. Bagus. Hehe. Lalu, ia melihat pembaruan beberapa komik yang disukainya, ada beberapa. Ia mencatatnya untuk dibaca perlahan nanti. Lalu, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sepanjang tahun. Ia meninjaunya sekilas dan bersiap berangkat untuk menyelesaikan misi sampingan lainnya. Feifei, ayo pergi. Ayo kita lakukan hal lain. Setelah selesai, Hong Dali berdiri. Ayo kita lihat rumah-rumah. Oh. Gu Feifei meletakkan tetikusnya dan berkata sambil berdiri, komputer di sini benar-benar jelek. Kata-katanya tidak muncul saat aku bicara. Semua orang di sekitarnya memandangnya seolah-olah dia monster, apakah kau melakukan perjalanan menembus waktu? Komputermu mengetik ketika kau berbicara. Mereka tidak mengerti. Itu bukan salah mereka. Tentu saja. Kita bicara nanti saja. Keringat Hong Dali menetes dari dahinya. Meskipun Gu Feifei tidak membawa teknologi canggih apapun, jika mereka terus berbicara, mereka pasti akan menunjukkan tanda-tanda transmigrasi.
Satu-satunya penghiburan adalah sistem akan langsung mengubah bahasa mereka ke bahasa lokal saat mereka bertransmigrasi. Jika tidak, bahasa ruang angkasa universal mereka pasti akan membuat orang lain takut. Kemudian, pasukan khusus, pesawat terbang, dan tank akan menangkapnya untuk dianalisis. Ah, rasanya enak sekali. Hahaha. Keluar dari warnet, Hong Dali meregangkan badan dengan malas dan menatap matahari di langit. Saat itu musim semi, pertengahan April. Matahari menyinari tubuh mereka dengan nyaman. Semilir angin sepoi-sepoi terasa menyenangkan. Baiklah, ayo kita beli rumah. Hong Dali melihat ke kiri dan ke kanan, lalu melambaikan tangannya. Taksi. Mau kemana? Tak lama kemudian, sebuah taksi berhenti dan sopirnya menurunkan kaca jendela. Jauh sekali. Saya sedang menunggu giliran kerja. Pukul 3 sore adalah waktu para sopir taksi berganti giliran kerja. Karena itu, mereka biasanya tidak mau menerima tumpangan yang terlalu jauh. Tidak jauh, pasti tidak jauh. Hong Dali tertawa sambil membuka pintu mobil. Cari saja kantor penjualannya. Kita perlu cari rumah. Ini bukan masalah besar, gedung-gedung ada di mana-mana, dan kantor penjualan juga ada di mana-mana. Namun, sopir taksi melihat jam tangannya dan berkata, tidak, kantor penjualan terdekat setidaknya 10 menit lagi. Terlalu terburu-buru. Saat ingin pergi, ia tak bisa bergerak. Gu Feifei mencengkeram kerahnya dan menariknya keluar dari mobil. Beraninya kau menolak penumpang. Para pejalan kaki berteriak ngeri melihat pemandangan ini. Sopir taksi itu agak pendek. Cara Gu Feifei menangkapnya sungguh luar biasa. Sungguh indah tak terlukiskan. Terutama cara ia menendang-nendangkan kakinya seperti kodok. Aku antar kau. Aku antar kau, oke. Gu Feifei melemparkannya ke tanah dan duduk di kursi belakang. Cepat. Keringat Hong Dali seperti air terjun. Adegan ini. Pengemudi itu mendapat pelajaran. Punggungnya basah kuyup dan ia masuk ke dalam mobil dengan gemetar. Butuh beberapa kali percobaan sebelum ia berhasil mengganti gigi. Kakak, jangan gugup. Pengawalku. Hanya itu yang terpikirkan Hong Dali. Emosinya sedang tidak baik. Tahukah kau kalau aku hampir mengompol? Melihat tuan muda ini, Hong Dali, lebih mudah diajak bicara, pengemudi itu akhirnya sadar. Kau bahkan punya pengawal, tapi kau tidak punya mobil sendiri. Ah, begini. Hong Dali cepat-cepat mengarang alasan. Aku meninggalkan rumah karena beberapa pertengkaran. Itu bukan pertimbanganku. Aku akan cari rumah dulu. Kamu pergi dari rumah, jadi kamu beli rumah sambil lalu. Sopir taksi itu menyiratkan bahwa orang kaya memang mudah berubah dan sangat menghormati Hong Dali. Aduh, orang kaya memang berbeda. Sopir taksi seperti saya tidak menghasilkan banyak uang setelah dikurangi pengeluaran. Kita butuh puluhan tahun untuk membeli rumah. Sungguh tidak ada bandingannya. Hehe, nggak apa-apa. Hong Dali agak malu. Kamu berlebihan. Hehe. Berapa banyak yang ingin kamu keluarkan untuk membeli rumah? Tanya pengemudi itu lagi. Kamu seharusnya punya anggaran, kan? Hong Dali melihat poin atributnya. Ada 35 poin tersisa. Artinya, ia bisa menukarnya dengan 3,5 juta. Ia langsung berkata, biasa saja, sekitar 3 juta. Cekak. Pengemudi itu jelas terkejut dan menginjak rem dengan keras. Kamu beli rumah seharga 3 juta dengan santai. Kau mau mati saja. Gu Feifei mencengkeram leher pengemudi itu. Kalau berani mengerem mendadak lagi, kupenggal kepalamu. Tidak. Sopir itu kembali terkejut. Pengawal wanita ini bukan orang biasa. Sungguh mengerikan. Tak bisa disalahkan reaksi sopir taksi itu. Posisi mereka berbeda. Penghasilan 5 hingga 6 ribu sebulan saja sudah cukup. Tapi siapa Hong Dali? Si brengsek ini menghabiskan puluhan juta tanpa berpikir panjang. 3 juta itu jumlah yang sangat besar bagi para sopir taksi. Bagi Hong Dali, itu mungkin hanya uang saku. Ungkapan, sehelai rambut di kaki lebih tebal daripada pinggang orang lain satu, bukanlah sesuatu yang berlebihan. Ah, kita lihat saja nanti. Hehe. Hong Dali berkeringat deras. Ia lupa perbedaannya. Meninggalkan rumah dan membeli rumah seharga 3 juta dengan santai memang cukup mengejutkan. Orang kaya memang berubah-ubah. Tidak ada cara untuk membandingkan. Sopir itu mendesah. Ya, membandingkan itu menjijikkan. Kita sudah sampai. Sopir itu menghentikan mobilnya. Ini kantor penjualan terdekat. Rumah-rumahnya lumayan. Sekitar 10.000 per meter persegi. Ada juga yang lebih murah, 8 atau 9.000 per meter persegi. Ini cukup. Aku akan beli satu dulu untuk menyelesaikan misi sampingan. Lain kali aku akan beli yang lebih bagus kalau aku punya lebih banyak poin atribut. Kakak sopir, terima kasih. Hong Dali mengeluarkan 5 lembar uang 100 yuan. Untuk menenangkanmu. Jangan terlalu berlebihan.
Lalu, ia berbalik dan pergi. Apakah dewa keberuntungan ada di sini? Sopir itu menatap, lidahnya keluh sambil memegang uang kertas. Dia membayar 500 untuk jarak sedekat ini, hanya dari ini, pantas saja untuk diintimidasi 2 kali lagi. Hong Dali berdiri di depan kantor penjualan bersama Gu Feifei. Ia melihat papan bertuliskan, Water Creek. Ini adalah pengembang properti yang sangat berpengaruh. Iklan properti ini sudah ada sejak hari pertama penjualan. Kantor penjualannya cukup elegan, menempati seluruh lantai. Begitu mereka masuk, mereka melihat meja seukuran setengah lapangan basket yang memajang model properti tersebut. Beberapa bangunan 30 lantai dikelilingi oleh halaman rumput dan air. Bahkan ada taman kecil, gazebo, taman batu, del. Bab 1090. Anda dipersilakan kembali kapan saja. Sejujurnya, pasar properti saat ini sedang sulit. Sulit menjual properti jika lingkungannya tidak bagus, dan persaingannya ketat, apalagi harga propertinya tidak murah. Di depan jendela besar setinggi lantai hingga langit-langit di kantor penjualan, terdapat sofa kain untuk bersantai bagi pelanggan. Asbak kaca dan piring buah juga tersedia di meja kopi. Namun, pasar properti jauh lebih buruk daripada saat Hong Dali baru saja bertransmigrasi. Hanya ada beberapa orang di lobi yang sedang melihat-lihat properti. Begitu Hong Dali masuk dengan angku bersama Gu Feifei, staf penjualan segera menghampiri mereka untuk menyambut. Apakah Anda ingin membeli rumah? Seorang pramuniaga muda yang cantik menyapa mereka dengan ramah. Ia sopan dan tersenyum tulus. Hong Dali menyukai sikapnya. Ya, aku hanya melihat-lihat. Hong Dali langsung menuju ke sofa, sementara Gu Feifei memandangi model properti. Jelas sekali ia sangat tertarik dengan model yang terbelakang ini. Perasaannya seperti seorang penembak jitu yang terbiasa dengan senapan runduk melihat pistol genggam yang digunakan selama Perang Tiongkok-Jepang kedua. Tuan, apakah Anda membeli rumah pengantin? Pramuniaga itu melihat sekeliling Gu Feifei 2 kali, lalu bertanya sambil tersenyum. Awalnya, dia bermaksud bersikap ramah, tetapi kemudian dia mendengar suara retakan, sebagian meja tempat model itu berada telah dihancurkan oleh Gu Feifei. Pramuniaga itu tertegun. Hong Dali buru-buru menjelaskan, jangan khawatir, nanti saja kamu masukkan ke tagihanku. Nah, ini pengawalku. Dia pemarah. Ah, oke. Pramuniaga itu berkeringat deras dan dengan hati-hati menjauh dari Hong Dali. Lalu, ia bertanya dengan suara pelan, kalau begitu, Tuan, Anda mencari. Kami punya rumah murah di sini, juga rumah mewah dan besar. Nah, ada rumah yang sudah direnovasi jadi saya bisa langsung tinggal setelah beli. Hong Dali agak malas, jadi syarat pertamanya untuk membeli rumah adalah rumah itu harus direnovasi dan didekorasi sepenuhnya. Kalau tidak, dia akan sangat sibuk jika harus merenovasi rumah setelah membelinya. Begitu melihat Hong Dali kaya raya, pramuniaga itu mengangguk cepat. Ya, saya bisa merekomendasikan yang praktis dan ekonomis. Ventilasinya bagus, luasnya 88,5 meter persegi, dan sudah direnovasi dengan rapi. Apakah ada garasi? Hong Dali bertanya dengan lugas. Ah, ini. Pramuniaga itu tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak. Rekomendasikan yang lain. Saya mau garasi, kata Hong Dali. Kalau begitu, saya sarankan Anda memilih yang 125 meter persegi ini yang sudah ada garasinya. Pramuniaga mulai merekomendasikan yang lebih mahal. Tata letaknya bagus dan sudah direnovasi total. Garasinya 48 meter persegi, cukup untuk 2 mobil. Secara umum, rumah seperti ini cocok untuk orang-orang yang lebih kaya, tetapi Hong Dali mendecak lidahnya. Masih agak kecil. Ini masih terlalu kecil. Pramuniaga itu sedikit terkejut, tapi memang bidangnya seperti itu. Saya punya satu lagi yang luasnya sekitar 150 meter persegi. Terlalu kecil, kata Gu Feifei sambil melihat modelnya. Bagaimana mungkin rumah sekecil itu muat untuk istri-istrinya? Setidaknya harus. Coba ku hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kamar, masing-masing 50 meter persegi seharusnya cukup. Pramuniaga itu membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut dan berbalik melirik Hong Dali, matanya penuh dengan keheranan. Dia benar-benar tidak habis pikir, bagaimana tuan muda yang kaya raya ini berhasil membuat semua istrinya hidup rukun. Secara umum, membelikan rumah untuk selingkuhannya bukanlah hal yang aneh bagi seorang pria. Namun, ia belum pernah mendengar ada orang yang bisa menampung semua selingkuhannya dalam satu rumah. Namun, jelas bahwa pramuniaga itu sedang berada di elemennya. IQ-nya cukup tinggi. Karena Anda memiliki persyaratan khusus, Tuan, izinkan saya meminta manajer saya untuk. Nah, 8 istri membutuhkan 8 kamar. Setiap kamar harus berukuran 50 meter persegi, yang berarti totalnya 400 meter persegi. Termasuk bagian-bagian penting lainnya di rumah.
Sesuatu yang luasnya 500 meter persegi bukan lagi rumah biasa. Rumah-rumah itu disebut villa. Baiklah, tidak perlu repot-repot. Hong Dali pertama-tama menatap Gu Feifei dengan saksama, lalu berbisik, pengawal wanitaku suka bercanda, jangan dengarkan dia. Pramuniaga itu mengangguk, lalu dia benar-benar tercengang. 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hong Dali mengangkat jari-jarinya dan menghitung. Pertama, ia menghitung 5 jari di tangan kirinya, lalu 5 jari di tangan kanannya. Setelah itu, 5 jari di tangan kirinya lagi, dan 5 di tangan kanannya. Akhirnya, ia mengangguk dengan penuh semangat. 25 kamar, apa kau punya yang seperti itu? Ngomong-ngomong, aku butuh garasi yang lebih besar. Harus bisa menampung 17 atau 18 mobil. 25 istri. Jelas, pikiran pramuniaga itu sedang kacau. Ia menatap Hong Dali tajam, mengamatinya dari atas ke bawah. Ketika tatapannya sampai di sela-sela kakinya, ia menelan ludah, pemuda itu pasti sangat berbakat. Ya, kami memang punya yang seperti itu. Pramuniaga itu sendiri agak penasaran. Ia bertanya-tanya pria seperti apa yang bisa menaklukkan 25 istri, jadi ia mulai memandang Hong Dali dengan pandangan yang sedikit berbeda. Lagi pula dia sudah punya 25 istri, satu lagi tidak akan berpengaruh. Benarkah? Hong Dali tidak tahu apa yang dipikirkan pramuniaga itu. Dia datang ke sini murni untuk membeli rumah. Berapa harganya? Kami punya villa di dekat air. Bangunannya 3 lantai dengan garasi. Saat itu, pramuniaga itu tiba-tiba menyadari betapa sulitnya memenuhi permintaan Hong Dali. Villa dengan 25 kamar tidak sulit ditemukan, yang sulit justru garasinya. Seberapa besar garasi yang bisa menampung 17 atau 18 mobil? Itu seperti setengah lahan parkir bawah tanah. Siapa yang berani membangun garasi sebesar itu di villa biasa? Sebaiknya saya minta manajer datang. Pramuniaga itu berpikir lama dan akhirnya menyerah. Pak, permintaan Anda agak istimewa. Cepat pergi dan kembali. Hong Dali melambaikan tangan padanya. Waktuku terbatas. Tak lama kemudian, manajer yang mengenakan setelan profesional datang sambil tersenyum. Ia melirik Hong Dali dan tersenyum. Ia duduk di dekat Hong Dali, tertawa, dan berkata, saya sudah mendengar permintaan Anda, Tuan, sejujurnya, saat ini belum ada yang cocok untuk Anda, namun, kami memiliki 2 villa yang belum terjual, jika Anda berkenan, kami dapat membantu Anda menggabungkan kedua villa tersebut menjadi satu. Untuk garasi, kami dapat mengusahakan semaksimal mungkin untuk mengalokasikan area dan membangun 1 villa terpisah dari rumah. Kedengarannya bagus. Hong Dali mengangguk dan berkata, baiklah. Di mana villanya? Coba aku lihat dulu. Tuan, silakan ikuti saya. Manajer itu berdiri dan memimpin jalan. Mereka segera sampai di denah villa. Manajer itu menunjuk kedua villa yang bersebelahan. Ini dia. Hong Dali memandangi mereka. 2 bangunan 3 lantai berwarna abu-abu dan putih dengan halaman seluas beberapa ratus meter persegi. Keduanya bersebelahan dengan danau buatan di Water Creek. Lokasi dan lingkungannya cukup baik, dan terdapat kolam renang khusus di halaman. Ia membayangkan dirinya berbaring di tepi danau, dikelilingi sinsin dan yang lainnya. Ia bisa memelihara puluhan anjing Tibetan Mastiff, Husky, Chow-Chow, Samoyed, dan sebagainya. Mereka bisa menghabiskan waktu bermain dengan anjing-anjing dan menikmati danau, lalu kembali ke kamar untuk bersenang-senang di malam hari, begitulah seharusnya dimensi kenikmatan. Hong Dali langsung bersemangat dan bertanya, ya, lumayan, lumayan. Berapa harga kedua villa ini? Manajer itu memberitahunya jumlahnya sambil tersenyum. Totalnya 16 juta untuk kedua villa. Yah, bagaimanapun juga, mereka adalah villa-villa mandiri yang terletak di lokasi terbaik di Water Creek. Harganya wajar. Bagi Hong Dali, 16 juta untuk 2 villa hanyalah jumlah yang kecil. Uang jelas bukan masalah, masalahnya adalah ia tidak punya cukup uang saat itu. Yah, properti ini sangat bagus dan tidak terlalu mahal, tapi... Hong Dali mengusap dagunya. Ada yang salah. Manajer itu memang manajernya. Ia tidak bertanya terus terang apakah masalahnya ada pada uang. Sebaliknya, ia bertanya apakah ada yang salah. Pertanyaan itu terdengar jauh lebih tidak kasar. Semacamnya. Hong Dali mengamati kedua villa itu lagi. Villa-villa itu cocok untuk tempat tinggal sementara, tetapi masalahnya poin atributnya tidak cukup. Ia memutuskan untuk memeriksa sistem terlebih dahulu. Tunggu sebentar, biar aku pikirkan dulu. Jangan khawatir. Hong Dali kembali ke sofa dan mulai bertanya kepada sistem. Sistem, apakah ada batas waktu untuk misi sampingan ini? Misalnya, bolehkah aku kembali besok untuk membelinya? Sistem, tidak ada batasan waktu,
Tetapi jika tugas tidak dapat diselesaikan dalam waktu 36 jam di dimensi ini, hal itu akan memengaruhi level hadiah misi sampingan berikutnya. Yah, setidaknya dia punya gambaran tentang apa yang akan terjadi. 36 jam, itu sudah lebih dari cukup. Pokoknya, lain kali dia akan memastikan untuk membawa poin atribut yang cukup. Karena tidak banyak tekanan, dia akan mencari tempat tinggal sementara di sini dulu. Lagi pula, dia kaya. Di masa depan, ia tidak hanya akan memiliki rumah kecil di sini. Ia akan membeli villa di Beijing dan Shanghai. Baik di Beijing, Shanghai, Guangdong, maupun di kawasan barat, ia akan membeli properti di mana-mana dan memiliki tempat tinggal dimanapun ia pergi. Baiklah, Hong Dali membuka matanya, lalu menatap manajer dan tersenyum. Singkatnya, saya tidak punya cukup uang tunai. Tapi, saya bisa membayar sebagian depositnya, dan Anda bisa mulai membangunnya dulu. Bagaimana? Apakah itu benar-benar masalah uang? Manajer itu memikirkannya, tetapi tidak berani langsung menyetujui. Ia malah bertanya, kalau begitu, bolehkah saya tahu, berapa uang muka yang ingin Anda bayarkan, Pak? Bagaimana kalau 500.000? Hong Dali mengelus dagunya. Apakah jumlah ini cukup? Pertunjukan pamer Hong Dali sebelumnya berubah menjadi tawaran yang sangat rendah. 500.000. Jika saya merenovasi garasi dan Anda berubah pikiran, apakah saya harus membatalkannya? Apakah jumlah itu cukup untuk biaya tenaga kerja? Cukup untuk semua kesulitan yang telah Anda lalui. Pak, maaf mengecewakan Anda. Manajer itu menggelengkan kepala. Ini akan sulit bagi kami. Namun, jika Anda bersedia menyetor 500.000 sebagai deposit. Ekspresi wajahnya menunjukkan rasa jijik terhadap Hong Dali, dan senyumnya berubah dari senyum cerah menjadi seringai. Ia berkata, kami mungkin akan mempertimbangkannya. Kenapa, menurutmu aku kurang tulus? Hong Dali tidak marah. Ia hanya menatapnya. Ya. Manajer itu mengangguk, menegakkan tubuh, dan berkata, Anda hanya menawarkan 500.000 agar kami bisa memulai pekerjaan rekonstruksi rumah seharga 16 juta. Bagaimana kalau Anda berubah pikiran? Saat itu, rumah itu pasti sudah dirobohkan dan tamannya sudah direnovasi. Bagaimana kami akan menjualnya nanti? Baiklah. Hong Dali mengangguk, lalu berkata, aku mengerti. Dia berdiri dan memanggil Gu Feifei. Feifei, ayo pergi. Sepertinya tidak mudah membeli rumah ini. Oh, oke. Gu Feifei kembali ke sisi Hong Dali, lalu menatap manajer dan berkata, sepertinya kamu telah menyinggung seseorang yang berkuasa. Hehe, ini akan menghibur. Jangan bicara omong kosong. Hong Dali menggelengkan kepala dan berkata, mereka hanya menjalankan tugasnya sesuai aturan. Tidak seserius itu. Ayo kita cari yang lain. Manajer itu berkata sambil tersenyum tipis, terima kasih atas pengertian Anda. Silakan kembali kapan saja. Mohon dukungan dari omong ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.